mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Jadi insya Allah hari ini kita kedatangan tamu nih, Mas Yusuf Rohman. Ini teman lama saya sejak zaman belajar hipnosis ya, Kang ya? Ya, Masya Allah. Sekaligus pengganti saya di Pathfinder-nya Mas Firman. Suksesor. Penerus nih. Penerus. Jadi insya Allah kita hari ini akan kenalan-kenalan dengan talent mapping. Walaupun kalau saya lihat ini teman-teman di sini sebenarnya sudah cukup banyak ya Kang ya yang belajar talent mapping sepertinya ya. Banyak ini, santri senior semua isinya. Apalagi kalau dari lihat presensi di grup kita, di grup trainingpreneur ini senior-senior juga kayaknya pada ikutan. Nggak tahu nih, kita berharap mereka hadir atau nggak hadir nih. Hadir aja lah, biar nanti bisa mengkoreksi, Kang. Kalau hadir bisa bantuin. Nah. Oke, tanpa panjang kata mungkin ya, kita langsung serahkan aja ke Kang Yusuf. Mari kita simak baik-baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita. Saya serahkan langsung ke Kang Yusuf. Silakan Kang. Oke, siap Kang. Terima kasih, Coach Darmono Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kaget-kaget gimana, itu yang ngeliat sampai 40-an lebih gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, insya Allah pagi hari ini saya mau sedikit berbagi sih ya ke rekan-rekan sekalian tentang talent mapping. Walaupun saya lihat di list peserta banyak di antara rekan-rekan yang sebetulnya sudah belajar juga tentang talent mapping, bahkan beberapa ya santri senior yang under the radar gitu ya. Saya baru tahu, oh ternyata di grup banyak santri senior nih gitu ya. Saya tanya masih aja gitu kan. Oke, nah sebelum kita mulai rekan-rekan sekalian, ini yang sudah pernah atau sudah punya hasil TMA ya, yang full assessment, boleh dong di chat. Siapa aja nih? Banyak nggak? Kasih jempol aja, kasih jempol, kasih jempol. Kasih jempol, boleh kasih jempol. Oke, lumayan lah ya. Ya, sip. Oh, Bang Argun juga. Wah, udah banyak nih. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti bisa merecall kembali ya memori kita tentang TM. Itu saya langsung share slide aja deh, karena waktunya singkat ya. Ini sudah kelihatan ya slide-nya ya? Mas Haji, slide-nya sudah kelihatan? Aman? Oke, aman ya. Masih putih kan ya? Nah, ya masih putih. Kelihatan Nah, judulnya. baru mulai ya. Ya, jadi ini sisi perkenalan ya tentang talent mapping. Apa yang saya sampaikan, ini disclaimer dulu ya. Apa yang saya sampaikan merupakan apa yang saya pahami dari yang sudah saya pelajari dari guru-guru saya, Abah Rama, Kang Firman, Mas Aji juga gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang keliru mohon dikoreksi, terutama karena di sini banyak rekan-rekan santri juga. Seperti itu. Tadi kita belum kenalan ya. Ya boleh deh, perkenalan singkat aja ya. Nama saya Yusuf Rohman. Jadi kalau di saat ini aktivitas full sebagai praktisi talent mapping. Dulu memulai 2011 itu diawali dari tenor Palu Gada ya. Apa lo mau gue ada gitu kan ya. Sampai akhirnya saya ketemu talent mapping 2016. 2016 saya ketemu TM. Dari situ mulai ketemu nih, oh kayaknya saya nggak cocok jadi motivator. Saya nggak cocok kalau Palu Gada gitu ya. Dan akhirnya saya lebih ketemu di mana nih seharusnya saya berperan seperti itu. Basic saya engineer, jadi memang termasuk yang 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan ya. Itu saya nggak tahu nih teman-teman di sini banyak yang termasuk di situ nggak nih gitu ya. Kalau saya akui saya salah jurusan dan saya nggak mau salah peran juga gitu ya. Udah salah jurusan salah peran repot juga. Saya fisika kan. Ya,
Jadi aktivitas saya sebetulnya banyak di ya dunia training sih ya, dan di sini juga banyak rekan-rekan trainer yang lebih senior lah gitu ya. Jadi saya masih newbie nih gitu ya. Oke, saya lebih banyak ketemu dengan teman-teman pelaku usaha, sempet juga kolaborasi ya sama Kang Dewa, sama Kang Firman juga. Jadi TM dipakai di Extreme Funneling. Di situ dapat banyak banget tuh link ke para pelaku UMKM tuh, alhamdulillah. Oke, saya masuk langsung ke sini aja deh. Nah, ini saya mau survei dulu nih. Nanti silakan boleh dijawab di chat ya. Kira-kira nih kalau misalkan ada orang yang begini ya, datang ke tempat Anda, katakanlah teman-teman punya bisnis gitu kan, terus ada orang lamar, karakternya begini nih, nggak punya kemampuan memimpin, nggak suka menghadapi konflik, terus nggak suka bekerja keras, cenderung malas, nggak antusias kalau dalam bekerja, cenderung pesimis juga kalau dikasih target gitu ya, nggak punya visi ke depan, sulit mengidentifikasi pola permasalahan, tertutup, sulit bergaul dengan orang lain, nggak suka bersaing atau berkompetisi. Kira-kira kalau ada yang begini, daftar ke atau ngelamar lah ya ke tempat teman-teman, ini mau diapain ya atau mau ditempatin di posisi apa? Silakan, monggo bisa ditulis di chat ya jawabannya ya. Sambil saya setting video lagi. Ditanyain kemampuannya, oke. Ada lagi? Silakan, silakan. 1 sampai 1 sampai 4 gue banget. Gimana Coach, mau ditempatin di mana Coach? Ya silakan, saya mau ditempatin di mana lah, terserah. Mau digaji berapa dia? Nomor 1 saya banget, nomor 2 saya banget, nomor 3 saya banget, nomor 4 agak-agak lah. Nah, nomor 5 sih enggak sih, nomor 5 agak pinter lah. Pulangin ke orang tuanya Coach. Yang terakhir itu saya banget. Oke, oke. Ini tidak ada unsur kesengajaan ya Coach. Ini kata Pak Hermawan suruh pulangin ke orang tuanya gitu ya. Oke. Oke, oke. Pecat sebelum diterima Mas. Waduh, saya nggak terima nih. Langsung dipecat Coach. Sudah, saya mundur, saya mundur. Suruh pulang ya. Oke, 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 menarik ya. Hampir semuanya, oh ya, sama juga kayaknya ya. Oke. Nah, sebelum kita jawab ya, jadi nanti kita reveal nih ini siapa sebetulnya gitu ya. Apakah ini Coach Darmawan Aji gitu ya. Oke, jadi saya juga survei sempat ya, udah agak lama sih ya di Facebook gitu, tentang pertanyaan-pertanyaan tadi, orangnya seperti itu, kira-kira mau ditempatin di mana? Jawabannya unik-unik ya, ada yang bilang, "Ya udahlah itu dijadiin maskot perusahaan aja," gitu ya. Ada yang suruh pulang dulu gitu kan, ada juga yang, "Itu mending sebelum ngelamar kerja suruh ketemu psikolog aja dulu," gitu ya. Unik-unik lah jawabannya. Nah, sebelum kita jawab teman-teman sekalian, apa kata pertama yang terlintas nih di pikiran teman-teman ketika melihat hewan yang satu ini? Kata pertama yang muncul apa tuh? Boleh pakai suara, boleh pakai chat, silahkan. Lucu. Oke, lucu ya. Lambat. Ya, lambat. Hati-hati. Oke, lambat ya. Mesin ya. Sabar. Sabar ya. Lambat tapi kuat. Nah, ada tapinya ya, boleh. Tempurungnya kuat, ulet. Konsisten. Konsisten apanya nih, Coach? Pak Roji. Konsisten Sama lambat. lu suka semut. Konsisten lambat ya, usianya panjang. Kepalanya aman. Oke. Ya, menarik nih. Gemes. Ya, oke. Terima kasih. Cool. Oke. Nah, jadi
Kalau kita lihat hewan yang satu ini atau misalkan ya, kalau misalkan ekstrimnya lah, kita tandingkan dia dengan kuda gitu ya, kira-kira menang siapa tuh? Kura-kura tanding atau penyu ya, tanding lawan kuda gitu ya. Spontan mungkin pikiran kita menjawab, ya jelas menang kuda lah gitu ya. Nah, tapi mungkin ada juga tuh orang-orang yang bakat analitikalnya kuat bertanya, entar dulu nih, nggak bisa sembarangan dong, ini tandingnya di mana dulu?" Gitu ya. Nah, kalau si kura-kura ini tandingnya di sini gitu ya, atau penyu ini tandingnya di sini, nah tanding tanding apa dulu kan gitu ya, balapan gitu ya, di sini kita bisa memprediksikan kemungkinan besar kura-kuranya atau penyunya yang menang gitu ya, kalau misalkan di sini tandingnya. Tapi kalau di tempat sebelumnya, di sini balapan lari gitu ya, mau si kura-kura sebelum bertanding itu kita ikutkan ke training motivasi dulu gitu ya, biar semangat, biar yakin bisa gitu ya. Atau misalkan kita kasih reward and punishment, diancam gitu ya, kalau misalkan lo kalah dibunuh gitu ya. Mau digituin sekalipun saya yakin, ya dia tetap akan kalah telak gitu ya, kalau misalkan balapan lari sama kuda. Kenapa? Ya logika sederhananya karena memang, kura-kura nggak cocok gitu kan kalau misalkan kerja di darat gitu, cocoknya kerja di air gitu. Kenapa? Ya karena memang fitur-fitur tubuhnya itu bisa dikeluarkan semua potensi yang dia punya itu kalau misalkan tempatnya di air gitu. Meskipun bisa hidup di 2 alam, tapi bisa keluar maksimal potensinya ketika di air, gitu. Nah, jadi ini salah satu, apa ya, frame awal, fondasi awal yang perlu kita sepakati dulu nih gitu, bahwa kita sepakat setiap makhluk, hewan, terutama kita lah manusia gitu ya, itu pasti punya keterbatasan kita dan kita juga pasti punya kelebihan kita masing-masing, gitu. Yang dengan kelebihan itu, salah satunya fitur-fitur yang ada pada diri kita itu, kita jadi tahu di mana seharusnya kita bertarung, di mana seharusnya kita, berperan gitu ya, di mana seharusnya kita berkompetisi. Selayaknya kura-kura yang dia bisa mengeluarkan semua potensinya ketika di air tanpa harus dimotivasi, tanpa harus, diancam, tanpa harus diiming-iming hadiah gitu ya. Maka tentunya begitu juga dengan kita gitu ya. Perbedaannya bagaimana nanti kita akan mengenal fitur-fitur unik yang ada pada diri kita. Karena kalau di Quran surat Al-Isra ya, ayat 84, 83 sampai 85 kalau nggak salah, ya kita tuh cuma dikasih tahu sedikit aja sih tentang diri kita, gitu. Kita cuma baru dikasih tahu sedikit tentang diri kita. Sehingga memang proses, menemukan diri itu ya proses yang panjang gitu, bahkan mungkin sampai saat ini pun kita masih bertanya-tanya, sebenarnya untuk apa sih, saya diciptakan ke dunia ini gitu kan, apa tugas saya dan seterusnya, gitu. Oke. Nah, kembali ke prinsip yang ini ya, jadi, eee, "Qul kuliya ya'malu 'ala syakillah" ya, betul. Orang yang tadi gitu, orang yang tadi yang katanya disuruh pulang aja gitu, yang ini ya, yakin nggak sih kalau misalkan orang ini dia pasti punya kelebihan? Karena kan ini yang kelihatan kelemahannya semua nih gitu, yang kelihatan weakness-nya semua gitu. Yakin ya? Oke. Jadi kalau kita yakin bahwa setiap individu, setiap makhluk, setiap manusia pasti punya kelebihan dan punya keterbatasan. Nah, mulai saat ini ya cobalah gitu kan, kita geser persepsi kita, terutama kalau teman-teman sudah punya tim gitu ya, sudah punya staf, karyawan gitu. Ya coba kita sedikit, tambahin lah persepsinya gitu. Tidak hanya fokus pada defisitnya aja, tidak hanya fokus pada weakness-nya aja gitu. Karena kalau kita lihat weakness-nya aja capek gitu. Yakin aja bahwa setiap orang tuh pasti punya strength juga, pasti punya kelebihan gitu. Nah ini yang, mungkin kalau di Indonesia pendekatan ini masih asing ya, gitu ya. Pendekatan berbasis strength ini masih asing gitu. Ya bisa dibilang 90% pendekatan manajemen di Indonesia itu masih deficit approach. Dilihat gap-nya itu yang dilatih gitu ya, itu yang diisi. Oke. Nah, jadi ini, fondasi awal yang ingin saya sampaikan ya tentang ya bahwa setiap kita pasti punya kelebihan, pasti punya keterbatasan. Tapi mulai saat ini cobalah kita lebih fokus ke kelebihan, seperti itu. Nah,
Setiap manusia lahir ke dunia bawa sifat, potensi, dan berbagai karakteristik yang menjadikannya unik, gitu. Ini nanti rekan-rekan sambil boleh siapkan hasil ST30 atau full assessment-nya ya. Nanti mudah-mudahan di sesi-sesi akhir lah, 30 menit terakhir kita bisa diskusi dan kita bisa bahas ya. Apa sih yang bikin kita unik? Ada banyak aspek ya, mulai dari karakteristik fisik kita gitu ya. Jadi buat rekan-rekan yang diberikan kelebihan berat badan gitu ya, kalau memang bawaannya seperti itu fisiknya, ya diterimalah gitu ya. Banyak kok yang kurus itu pengen gemuk gitu ya, gitu. Tentunya yang penting sehat ya, yang penting sehat gitu. Tingkat kecerdasan kita, kepribadian kita, pola perilaku, konteks historis dan sosial, dan lain-lainnya gitu. Jadi banyak yang membuat kita unik. Di mana seluruh karakteristik keunikan itu akan kita bawa tuh sepanjang perjalanan hidup kita, sepanjang kita menjalankan misi kehidupan kita sebagai manusia. Secara umum kita sebagai khalifah di muka bumi ini gitu kan, tapi tentunya masing-masing dari kita punya tugas spesifik gitu. Sehingga itulah kenapa Allah kasih fitur yang beda-beda tuh pada setiap individu. Sehingga dengan fitur yang unik itu kita jadi tahu tugas kita apa sih spesifiknya seperti itu. Yang bisa digunakan sebagai sumber daya dan petunjuk jalan untuk menuju kesuksesan. Oke, ini saya putarkan video ya. Mudah-mudahan nggak putus-putus nih. Suaranya hilang ya? Saya lupa setting kayaknya ya. Ya, saya ceritain aja deh ya, nanti teman-teman bisa lihat di YouTube juga banyak sih videonya, Senja ya. Oke, bentar. Putus-putus ya. Oke deh, nanti saya kasih link videonya. Jadi, singkatnya ada seorang anak namanya Senja lagi makan ya, lagi makan sama bapaknya tiba-tiba ada ini settingan sebetulnya, tiba-tiba ada yang pura-pura jadi pengemis gitu. Pengemisnya datang, pasang muka memelas, tiba-tiba respon spontan Senja ini dia nangis gitu ya, dia sedih, dia berempati gitu, dan pengen ngasih sesuatu gitu. Akhirnya minta sama bapaknya, dikasih lah gitu ya, kasih uang lah intinya. Nah yang ingin kita ambil dari video tadi gitu ya, bahwa setiap orang itu punya karakteristik uniknya masing-masing, termasuk sifat ya, sifat yang unik gitu. Dan itu tuh sudah bisa kita amati sejak kecil sebetulnya. Dan menariknya kalau dalam konsep TM gitu ya, sifat ini sudah bawaan gitu dari lahir gitu. Kan si Seng Jae tadi nggak ada tuh yang ngajarin, nah kalau kamu lihat ada pengemis muka sedih, kamu harus ikutan sedih ya gitu kan. Termasuk mungkin kalau kita flashback ke diri kita gitu ya, kita lihat gitu. Ini suara saya masih terdengar ya? Kalau misalkan kita coba menggali lagi ke belakang gitu, terutama kalau teman-teman punya kakak atau punya adik gitu, kan dibesarkan lahir dari ibu yang sama, dibesarkan dalam keluarga rumah yang sama juga gitu kan, dikasih treatment yang mungkin nggak beda jauh lah ya, apalagi kalau misalkan ada anak kembar gitu ya. Tapi somehow ketika tumbuh dewasa, kenapa kok sifatnya bisa beda banget gitu ya? Pasti ada bedanya gitu. Anak kembar sekalipun pasti ada bedanya.
Nah ini mungkin salah satu yang bisa kita lihat ya, kita amati bahwa, oh iya setiap orang itu punya sifat bawaannya masing-masing, gitu. Kalau kita balik lagi ke kura-kura yang tadi gitu, dengan sifat bawaan itu kita akan jadi lebih mudah sih ya, kalau kita memahami sifat bawaan kita tahu mana peran-peran atau bidang-bidang yang kita bisa unggul di sana, mana yang kita tuh cuma mediocre aja, biasa aja, average aja gitu. Sehingga kita bisa memilih, mana sih tempat yang paling pas buat saya sehingga saya bisa mengeluarkan semua potensi yang saya punya, gitu. Nah, kalau di sini ada 2 istilah yang sering digunakan juga ya sama Abah Rama gitu, tentang cara sukses dan jalan sukses, gitu. Jadi, kalau misalkan, saya tanya deh sama temen-temen gitu ya, kira-kira, lebih penting mana sih, cara atau jalan, gitu ya. Kalau cara kan biasanya kalau kita jadikan kalimat tanya gitu ya, caranya titik-titik, apa tuh, caranya titik-titik, oh lebih penting jalan ya, ini udah santrinya Abah biasanya kalau jawabannya penting jalan gitu ya. Iya, jelas lah ya gitu ya, lebih penting jalan gitu. Kalau cara berbicara cara, setiap orang caranya sama lah, cara sukses itu setiap orang sama. Harus mau kerja keras, jujur gitu kan, mau siap belajar, pantang menyerah dan lain-lainnya. Tapi kalau berbicara jalan, nah jalan setiap orang tuh pasti beda-beda gitu. Ini yang, harus kita cari nih, entah itu karir, profesi, pekerjaan, peran sosial, passion, kalau di istilah Yunani ada arete gitu ya, istilah Jepang ada ikigai, di bahasa Arab ada shakilah gitu. Nah, jalan sukses setiap orang berbeda-beda. Kalau berbicara jalan, kalau cara kan caranya titik-titik bagaimana gitu. Kalau jalan, jalannya titik-titik kemana gitu. Orang yang caranya benar tapi jalannya salah, ya kemungkinan besar dia nggak akan pernah sampai tujuan gitu, karena jalannya sudah salah. Sebaliknya orang yang, caranya salah tapi jalannya benar, minimal dia bisa sampai tujuan meskipun lama, karena caranya masih salah gitu ya, atau kurang tepat. Jangan sampai kita sudah caranya salah, jalannya salah gitu ya, nggak kemana-mana, ngabisin, waktu, ngabisin tenaga, ngabisin resource yang kita punya. Tentu yang kita carikan caranya benar, jalannya benar, caranya juga benar, karena akan lebih cepat sampai ke tujuan, begitu. Idealnya seperti itu, tapi kan dalam kehidupan tidak selamanya kita menghadapi situasi yang ideal ya, gitu. Kita tidak bisa pungkiri itu. Nah, jadi ini tadi ya, gitu ya, terkait dengan cara dan jalan. Yang kita inginkan, ya jalannya benar, caranya juga benar, gitu. Nah, muncul pertanyaan, lantas bagaimana sih untuk menemukan jalan kita masing-masing, gitu ya? Bagaimana cara kita menemukan jalan kita? Bagaimana kita menemukan misi hidup kita, tugas kita, gitu ya? Atau setidaknya lah yang paling minimal, bagaimana kita menemukan peran kita, baik itu peran di bidang profesional, gitu ya, atau di sosial, seperti itu. Nah, cara paling mudah yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk menemukan jalan kita itu ya berdoa. Ini cara paling gampang gitu dan make sense sih gitu ya. Cara paling gampang itu berdoa. Kita minta sama yang, ngasih tugas kita gitu kan ya. Yang ngasih tugas kita ke dunia ini kan Allah gitu ya. Jadi ya kita minta saja sama Allah. Cuman memang, tidak semudah itu juga kita yakin gitu dengan doa-doa yang kita panjatkan. Padahal sehari semalam gitu ya, berapa kali sih kita minta sama Allah, kita berdoa sama Allah untuk dikasih jalan. Minimal sehari semalam, dari sholat 5 waktu kan minimal kita minta 34 kali sebetulnya ya. 17 itu di setiap rokaat, di surat Al-Fatihah gitu ya, kita minta ihdinas shiratal mustaqim, ditunjukin jalan gitu ya, bukan ditunjukin caranya. Terus 17 laginya itu ketika kita duduk di antara 2 sujud, gitu. Wahdini gitu ya, kita minta ditunjukin jalannya gitu. Nah mungkin nanti teman-teman siapa tahu ada yang nemu lagi gitu ya, bisa jadi lebih dari itu kan. Ya setidaknya kita minta 34 kali loh, kita minta 34 kali sehari semalam, minimal, belum nanti sama sholat sunnahnya gitu ya, entah sholat duha, sholat tahajud dan lain-lainnya, eee, sebanyak itu kita minta ditunjukin jalannya sama Allah, gitu. Dan bisa jadi sebetulnya jalannya udah ditunjukin, kitanya nggak mau ke situ gitu, atau kitanya nggak sadar kalau sebetulnya Allah sudah kasih jalannya.
sudah nunjukin gitu, ini loh gitu ya. Misalkan ada yang sudah mulai tidak nyaman, nggak betah gitu ya, kok kayaknya nggak produktif di pekerjaannya gitu ya, bisa jadi itu kode kan, resign lah gitu ya. Mungkin ya, oke. Nah, cara kedua gimana? Mungkin, kita butuh juga ikhtiar buminya gitu ya, kalau doa kan ikhtiar langitnya nih. Nah, ikhtiar buminya gimana? Salah satunya, ya kita coba cari, apa sih, tugas unik kita, salah satunya ya dicarinya lewat fitur unik kita tuh apa sih, yang membedakan kita, yang membedakan saya dengan orang lain tuh apa. Tadi kita sudah sepakat bahwa ya setiap orang tuh berbeda, setiap orang unik gitu ya. Nah, kita cari tahu apa yang membedakan saya dengan B, dengan C, dengan D gitu ya. Meskipun mungkin ada kesamaannya, tapi pasti ada perbedaannya gitu ya. Nah, ini analogi sederhananya ya, nggak mungkin sih yang ngasih tugas itu salah kasih alat untuk mengerjakan tugasnya. Sebagaimana tentara kasih, kasih perlengkapannya ya senjata sama peluru gitu ya, karena tugasnya tentara. Dokter ya dikasih tugas dikasih alat bantunya, alat suntik, stetoskop, obat gitu ya. Mekanik, teknisi, ya dikasih alatnya, obeng, tang, dan lain sebagainya. Nggak make sense tuh atau nggak mungkin kalau misalkan yang ngasih tugas ini sengaja telah ngasih perlengkapan gitu ya. Tentara dikasihnya obeng, tang, dan lain sebagainya. Mungkin sih kalau dia tentaranya teknisi, tapi secara umum enggak lah gitu ya. Nah ini dokter gitu ya, kasih senjata peluru. Ini lebih nggak masuk akal lagi gitu ya. Meskipun mungkin di medan perang, tapi kan tugas utamanya dokter gitu ya, menjaga keselamatan manusia gitu ya. Eee, jadi ya bayangin aja kalau dokter dikasih perlengkapannya senjata sama peluru, ada pasien datang gitu ya, "Dok saya sakit nih." "Oh sakit apa?" "Gini gini." "Oh oke bentar ya." Der gitu ya, ditembak mati gitu ya, kan enggak gitu ya. Terus teknisi nggak mungkin juga kan dikasih alat suntik, stetoskop, dan obat gitu ya. Laptop kita bermasalah, datang ke tukang servis gitu ya, terus dia periksa pakai stetoskop gitu. "Oh ya ini nanti tolong nyampe ke rumah dikasih minum obat ya laptopnya," gitu ya. Kan enggak tuh gitu. Jadi, yakinlah bahwa yang ngasih tugas, apalagi Allah yang Maha Adil gitu ya, yang ngasih tugas itu nggak akan pernah salah kok kasih alatnya, gitu. Nah, apa fitur unik itu, gitu? Apa fitur unik kita, yang ada pada diri kita, itu yang salah satunya yang kita sebut sebagai bakat ya. Kenapa saya bilang salah satu, ya dari sekian banyak komponen yang ada pada diri kita, salah satu, keunikan kita itu ya bakat kita, gitu ya. Nah, berikutnya, kalau kita berbicara tentang bakat gitu ya, ini ada quotes dulu nih, "Be yourself, but first know yourself." Untuk menjadi diri kita sendiri, ya kita harus tahu dulu siapa diri kita, gitu. Kita harus kenal dulu apa fitur-fitur unik yang ada pada diri kita. Nah, ini pertanyaan ya, menurut teman-teman apa sih bakat itu? Boleh silahkan di chat nih, menurut teman-teman bakat itu apa sih? Yang santri diem. Yang santri diem ya, oke. Udah punya contekan soalnya kalau santri ya. Boleh boleh, mau bersuara boleh. Kalau ditanya nih teman-teman, apa sih bakat Anda gitu ya? Apa jawaban yang muncul tuh? Ini sudah ada 38 orang ya. Pemberian yang sudah ada dari sononya. Oke. Potensi bawaan, ini nanya. Kemampuan dari lahir, oke. Karakter, keunggulan bawaan. Sifat dasar, baik. Bakat sama dengan keahlian karena passion, oke. Boleh boleh. Nanti boleh sambil lanjut jawab ya. Nah, ini dari jawaban yang masuk, semua jawaban benar lah ya, semua jawaban benar gitu. Karena, kalau kata Abah Rama gitu ya, definisi bakat di dunia ini dari para ahli itu ada 12 kalau seingat saya kalau nggak salah ya, ada 12 gitu. 10 terkait dengan aktivitas, 2 itu terkait dengan sifat. Bakat kubut. Oke.
Ini biasanya the power of kepepet ya, bakatku butuh itu ya. Kalau udah kepepet baru keluar tuh. Oke, jadi dari 12 definisi yang ada, 10 definisi yang dirumuskan oleh para ahli itu, ya ini 12 definisi beda-beda semua gitu ya. 10 definisi itu mengaitkan bakat itu dengan aktivitas, kata kerja gitu ya. Jadi nggak heran kalau misalkan banyak orang ditanya apa sih bakatnya, jawabannya banyaknya kata kerja gitu ya. Menyanyi, melukis, menari, yang lainnya lah gitu ya. Nah, di talent mapping yang digunakan definisinya itu definisi yang paling sedikit tuh, yang ada 2 itu yang terkait dengan sifat, gitu. Jadi kalau definisi TM, bakat itu sebetulnya sifat gitu ya, bukan yang seperti ini, kalau ini ekspresi, ekspresi dari bakatnya gitu ya. Oke, ini ya, apa itu bakat sih? Jadi karakteristik unik yang positif dan dapat menghasilkan produktivitas yang ada pada diri seseorang manusia sejak lahir gitu ya. Nah, tadi udah ada yang jawab tuh itu ya, sifat dasar, udah dari sononya gitu ya. Jadi kata kuncinya di sini dapat menghasilkan produktivitas, tapi tidak otomatis produktif ya. Jadi termasuk nanti kita ada beberapa definisi penting ya, ada bakat, ada kompetensi, ada kekuatan. Kalau tadi ada yang menyampaikan ada kemampuan, kemampuan itu kan berarti kompetensi ya, keahlian gitu ya. Nah ini nanti kita coba pisahkan definisi-definisinya. Jadi ada bakat, ada kompetensi, ada kekuatan. Bakat terekspresi dengan berbagai cara, cara berpikir, cara merasa, cara berperilaku yang alami, konsisten, sehingga mudah dikenali dalam perilaku sehari-hari. Gitu. Jadi kata kunci yang pertama tadi bisa menghasilkan produktivitas. Nah, terus gimana dong kalau misalkan bakat itu sifat gitu ya? Kan kita punya banyak sifat nih dalam diri kita, ada ribuan bahkan mungkin ya, ada ribuan sifat gitu. Terus mana sih yang termasuk kategori bakat gitu ya? Nah, sejarahnya dari sini nih. Jadi Gallup Organization mengadakan riset global ya. Ini riset pertama dan terbesar sih salah satunya yang lintas industri dan terbesar di dunia gitu ya. Jadi Gallup ngeriset perusahaan-perusahaan yang strong company gitu, perusahaan kuat gitu ya. Risetnya dilakukan 25 tahun, dari tahun 73 sampai 98. Ya sampai sekarang masih terus datanya masuk terus ya. Lebih dari 1 juta karyawan dari berbagai jenis perusahaan, jadi lintas industri dan lintas negara juga. Ini risetnya nggak sembarangan karena in-depth interview juga terhadap 80.000 manajer. Jadi ada yang via telepon, ada yang tatap muka langsung gitu ya. Jadi betul-betul Gallup ini masuk ke 30 tahun ya udah sekarang ya. Siap Coach, terima kasih informasi tambahannya. Riset lintas industri pertama dan terbesar di dunia pengembangan sumber daya manusia yang menyelidiki hubungan antara kinerja nyata di dunia kerja dengan kepribadian. Respondennya sekarang sudah 2 juta ya. Ini dari buku yang baru ya Coach? Is the Manager, Bu. Oke. Salah satu poin penting penemuannya ya. Jadi ternyata institusi atau perusahaan yang kuat dengan konsistensi kinerja dan profit atau kontribusi jangka panjang adalah yang berhasil menarik dan mempertahankan karyawan-karyawan dengan kinerja terbaik. Nah, karyawan dengan kinerja terbaik ini karakternya gimana sih gitu ya? Karyawan dengan kinerja terbaik memiliki keselarasan antara penempatan tugas dengan tipe karakteristik atau kepribadiannya. Jadi antara talent dan strength-nya itu fit dengan job-nya, dengan posisinya gitu ya. Nah, kemudian dari hasil riset juga ditemukan ternyata dari seingat saya ada 4.000 kemudian dikerucutkan gitu jadi 400 atau 300-an sifat trait gitu ya. Terus dikerucutkan lagi tuh ada 34 karakteristik kepribadian yang dapat diamati sebagai sifat dan pola perilaku produktif. Jadi dari hasil riset Gallup salah satu penemuan pentingnya itu ada 34 tema bakat gitu ya. Ada 34 tema bakat. Nah, 34 tema bakat itu apa aja? Mungkin teman-teman yang sudah pernah full assessment sudah punya hasilnya juga ya, sudah tahu juga, bahkan termasuk urutannya gitu ya. Jadi kalau kita ambil definisi dari Tom Clifton ya, bakat itu apa sih?
pola pikir, pola perasaan, dan tindakan yang alami, muncul berulang-ulang, dan dapat digunakan untuk sesuatu yang produktif. Gitu. Jadi kalau ada sifat yang dia tidak bisa digunakan untuk produktivitas, ya tidak masuk kategori bakat. Termasuk ya dari risetnya Gallup juga yang dipimpin oleh Clifton ini, ya ada tuh 34 sifat, 34 tema bakat yang itu bisa digunakan untuk produktivitas. Itu aja udah banyak banget kan 34 gitu ya. Kombinasi 34 bisa miliaran. Makanya setiap kita itu ya unik gitu ya dengan sifat bawaan kita masing-masing. Oke. Ragam bakat ada 2. Ini saya sedikit percepat kalau untuk teorinya ya. Ragam bakat ada 2, bakat dari aspek fisik, ya olahraga gitu kan, visual art, dan lain-lainnya ya, yang kelihatan gitu ya, yang bisa diindra secara fisik. Dan ada bakat dari aspek kepribadian atau sifat. Nah, ini yang 34 bakat tadi, menurut penelitian Gallup Organization. Talent mapping nanti akan fokus di yang kedua ini ya, yang bakat dari aspek kepribadian atau aspek sifat, seperti itu. Nah, ini yang 34-nya, mungkin buat rekan-rekan yang belum pernah full assessment, PMA gitu ya, baru pakai SC30, nanti beda ya antara 34 bakat dengan SC30. Jadi ini istilah-istilah yang 34 bakatnya ya, ada 4 kategori dari striving, thinking, relating, sama influencing talent. Jadi kalau striving ini bakat-bakat yang terkait dengan motivasi, semangat kerja. Kalau thinking, bakat-bakat yang terkait dengan berpikir, baik itu otak kiri maupun otak kanan. Relating itu bakat-bakat yang terkait dengan interaksi ya, hubungan kerjasama dengan orang lain. Kalau influencing itu mempengaruhi, bakat-bakat yang terkait dengan mempengaruhi orang lain. Seperti itu. Nanti slide-nya saya sharekan di grup ya. Tandanya apa sih? Ada 5 tanda bakat gitu ya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa ngecek juga di aktivitas yang saat ini sudah dijalankan, profesi atau peran yang saat ini sudah dijalankan, ada nggak nih 5 tanda ini? Kalau ya ada 1, 2, 3 atau 4 lah, ya masih aman lah ya. Kalau misalkan nggak ada sama sekali, itu coba mulai bertanya, jangan-jangan sudah salah jalan gitu ya. Yearning, nagih gitu ya. Jadi salah satu tanda bakat itu nagih, bikin kita ketagihan. Ada orang yang misalkan ketagihan memunculkan ide, memunculkan gagasan, konsep gitu ya. Biasanya orang-orang thinking, terutama ideation, intellection gitu ya. Jadi termasuk kalau ada karyawan Anda gitu ya, yang dikasih tugas malah nagih, "Pak, ini tugasnya terlalu sedikit, Pak, tambahin lagi," gitu ya. Ya bisa jadi dia udah pas tempatnya gitu ya. Tapi kalau ada yang dikasih tugas malah mulai uring-uringan gitu ya, makin banyak tugasnya makin stres gitu. Ya bisa jadi terlepas dari kondisi psikologisnya seperti apa ya, mungkin dia tidak di tempat yang tepat. Rapid learning, cepat memahami dan menguasai sesuatu dengan baik. Flow, ngalir gitu ya, nggak pakai persiapan gitu ya, udah ngalir gitu aja dan hasilnya bagus. Satisfaction, ada kepuasan. Ini nanti yang akan terasa betul ya pada mereka yang berbakat dengan yang tidak. Mereka yang hanya punya kompetensi, tapi tidak punya bakat yang mendukung. Bisa sih gitu kan, tapi biasanya nggak ada satisfaction gitu, nggak ada satisfaction, nggak ada kepuasan. Sebaliknya mereka yang berbakat dan juga kompeten, semakin banyak yang dikerjakan gitu kan, terus selesai pekerjaannya itu memunculkan kepuasan tersendiri, seperti itu. Dan glimpse of excellence. Jadi jangan heran kalau misalkan ada di sekitar kita orang-orang yang dia baru terjun sebentar gitu ya, kok dia belajarnya cepat gitu ya, terus flow, dia happy ngejalaninya, dan hasil-hasilnya bagus gitu ya. Dari awal udah kelihatan bagusnya. Itu tanda-tanda bakat gitu. Oke, nah tadi yang saya sampaikan ya, ada bakat, ada kekuatan. Jadi kalau bakat yang tadi di konsepnya ada 34 tema bakatnya yang diambil dari Gallup gitu ya. 34 sifat itu akan memunculkan potensi kekuatan. Potensi kekuatan. Jadi tidak otomatis orang berbakat itu langsung berkinerja. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Selain punya bakat, harus punya attitude, skill, dan knowledge. Gitu. Nah, dari bakat ke kekuatan, apa itu kekuatan? Excellent near perfect performance. Mindset, ada jalan gerak, ada jalan fokus,
Aktivitas yang jika kita melakukannya, aktivitas yang kalau kita melakukannya, semakin kita melakukannya, kita akan merasa semakin kuat, gitu. Semakin dilakukan semakin bagus. Itu kekuatan ya. Beda dengan hanya sekedar kompeten. Kualitasnya prima dan konsisten. Jadi di sini salah satu indikator bakat ya, konsisten. Consistently excellent. Makin sering dilakukan akan semakin baik. Begitu. Kemudian ini kata kunci kalimat kunci yang lain ya, practice your potential makes perfect. Jadi kalau ada hukum 10.000 jam agak gimana ya? Mereka yang berbakat belum 10.000 jam, mereka sudah bisa menunjukkan hasilnya. Sebaliknya mereka yang tidak berbakat belum 10.000 jam mungkin sudah menyerah duluan gitu. Jadi practice your potential makes perfect. Supaya kita juga nggak buang waktu gitu ya. Ya udah fokus aja dengan potensi yang kita punya. Gitu. Kaitan bakat dan kekuatan, setiap sifat secara alami. Jadi setiap sifat, setiap bakat tadi secara alami akan menggerakkan kita untuk melakukan aktivitas tertentu yang selaras. Aktivitas itu akan terasa mudah, enjoy, easy, menyenangkan, enjoy, kualitasnya unggul, excellent, gitu ya, dan menghasilkan, earn. 4E ya, enjoy, easy, excellent, earn. Gitu. Nah, korelasinya timbal balik, bakat menghasilkan kekuatan, dan kekuatan itu menunjukkan bakat. Nanti kelihatan tuh dari kekuatannya. Bakat adalah sumber atau potensi dasar, kekuatan adalah hasil akhirnya. Jadi kalau bakat itu baru sifatnya gitu ya, nanti aktivitasnya itu yang menunjukkan nanti kekuatannya, gitu. Oke, contoh sederhana deh, biar terbayang ya. Oh ya, setiap bakat itu memunculkan kebutuhan. Jadi bakat kita, masing-masing dari bakat kita itu punya kebutuhannya. Kayak misalkan orang kuatnya di thinking gitu ya, senang berpikir jauh ke depan, mudah memunculkan ide-ide baru gitu kan, mudah untuk menemukan alternatif jalan gitu. Termasuk juga senang berpikir mendalam, merenung, berkontemplasi, mencari substansinya, senang berpikir atau melihat masa lalu gitu ya. Setiap bakat itu ada kebutuhannya yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, ya itu nanti yang akan bikin kita stres sebetulnya. Ya misalkan seorang yang dengan bakat thinking yang banyak gitu ya, ya dia butuh ketenangan, dia butuh waktu untuk berpikir, merenung, memunculkan ide, mengeksplor idenya gitu ya. Jadi ada kebutuhan dari masing-masing bakat. Orang dengan bakat striving kuat butuh metode kerja, gitu, metode kerja yang jelas. Biasanya orang-orang striving seneng tuh kalau misalkan belajar 4DX, 4 disiplin eksekusi, gitu. Jadi ada metode yang jelas. Terus relating ya kebutuhannya ketemu orang, berinteraksi dengan orang gitu. Influencing kebutuhannya mempengaruhi orang, memimpin dan lain-lainnya ya, gitu. Nah, contoh sederhananya bahwa sifat itu menunjukkan tugasnya apa. Orang dengan sifat tertentu secara alami ya, secara alami akan bagus dalam menjalankan aktivitas, tugas atau pekerjaan tertentu. Kita tidak sedang berbicara kompetensi ya. Kalau kompetensi kan semua orang bisa belajar apapun, itu pilihan gitu. Mau mempelajari semua hal silahkan, tidak ada yang melarang gitu. Tapi dengan sifat alami kita akan punya tempat terbaik kita untuk bisa menunjukkan performa kita yang excellent dan konsisten excellent gitu. Jadi kalau hanya sekedar bagus 1 kali, 2 kali, sesekali saja bagusnya, itu kita tidak sebut sebagai kekuatan. Bisa jadi kompeten saja gitu ya. Tapi kalau consistently excellent itu yang kita sebut sebagai kekuatan. Prinsip ini sudah disadari ya oleh manusia sejak dulu, bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu gitu ya. Contoh nih di sebuah toko, orang yang teliti, hati-hati, waspada, ya simply kita kasih dia tempat-tempat yang ngurusin atau butuh ketelitian yang tingkat tinggi, ngurusin keuangan gitu ya. Sebaliknya orang yang supel, ramah sama orang, senang ketemu orang, ya kita kasih tugas dia melayani customer atau melayani klien gitu ya. Nah jadi itu kan prinsip sederhana ya yang sebetulnya kita sadari. Cuma kadang kitanya yang sering maksa gitu ya. Udah tahu tempatnya bukan di situ tapi maksa aja gitu ya.
Nah ini 4E nanti bisa diukur ya pada diri kita masing-masing, seberapa 4E sih tugas, peran, profesi yang kita jalankan saat ini. Ya kalau saya misalkan ya di dunia training gitu, ngukurnya simpel aja sih. Mau nggak sih kita ngisi training nggak dibayar gitu ya, atau misalkan untuk aktivitas sosial nggak ada bayarnya atau bahkan kita harus mengeluarkan biaya gitu. Itu kalau udah 4E kadang udah nggak lihat materi lagi tuh gitu, udah nggak apa-apa, saya menikmati kok gitu ya, sharing, ngisi. Sekarang ya Kang ya? Kenapa? Seperti ngisi sekarang nggak ada bayaran. Ada Kang, ada bayarannya. Nggak usah disebut ya tuh. Enggak kok, tapi emang ya itu nanti kalau udah 4 itu kita udah nggak pikir materi lagi ya gitu. Karena kita betul-betul ya this is my place gitu, ini tempat saya, ya menikmati kok gitu ya. Dan tentunya nanti yang terakhir ya earn gitu. Earn juga ya, harus produktif juga. Jadi main game bisa jadi enjoy is excellent gitu kan, tapi ya itu bukan aktivitas yang produktif sebetulnya. Oke. Nah, ini yang tadi kita bahas ya, ada kompetensi, ada kekuatan. Kita perlu bedakan nih. Kalau kita berbicara yang sekedar kemampuan, yaitu kompetensi tuh. Oke, kan bermanfaat juga untuk orang lain. Ya. Kompetensi ini tahu teori, bisa praktek, kerjanya menurut instruksi atau prosedur yang ada, mencapai target yang diharapkan. Kalau kekuatan, memahami sepenuhnya, menjiwai, menguasai secara alami, bekerjanya penuh inisiatif dan antusias, semakin dikerjakan justru semakin bertenaga, gitu ya. Jadi jangan heran kalau ada pembicara gitu ya, yang udah dikasih tahu waktunya sudah habis gitu ya, karena saking gimananya ya gitu kan, masih lanjut aja terus ngomong gitu ya, gitu. Karena emang terus akan semakin dapat tenaga gitu ya. Hasilnya terbaik dan konsisten, itu bedanya kompeten dengan kekuatan. Kompetensi dengan kekuatan. Jadi kalau kekuatan, kata kuncinya terbaik dan konsisten. Excellent dan konsisten. Kalau kompeten saja, ya kadang bagus, kadang enggak. Kalau ada penilaian kinerja gitu ya, bisa kelihatan bagus. Begitu nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang ngawasin, turun lagi kinerjanya. Itu kalau hanya sekedar kompeten, tapi bakatnya tidak mendukung. Begitu. Nah, quotes lagi ya, I'm not perfect, but very special and limited edition. Kita memang nggak sempurna, pasti punya keterbatasan, tapi kita edisi terbatas gitu ya. Dan kita ini spesial gitu. Jadi masing-masing dari kita ini sebetulnya ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Kita punya kebutuhan spesifik kita masing-masing dari segi sifat atau bakat kita. Terkait dengan bakat ini ya, ataupun misi hidup, ya coba kita lihat sekitar kita. Di bidang atau di sisi mana kita merasa terpanggil. Kita betul-betul bisa mengeluarkan semua pikiran, tenaga kita untuk mengerahkan semua apa yang kita punya gitu. Nanti coba lihat aja sih. Tapi ini tidak kita bahas detail di sini ya, terlalu berat juga buat saya untuk membahas ini gitu ya. Ada yang lebih pakar kalau ngebahas tentang ini. Dengan bakat kita bisa menemukan jalan. Bakat membuat kita melihat masalah dan peluang. Bakat-bakat, kombinasi bakat, dinamika bakat kuat yang ada pada diri kita itu membuat kita melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Gitu. Jadi mungkin rekan-rekan ada yang merasa kurang nyaman dengan definisi-definisi yang saya berikan gitu, atau nggak pas, substansinya nggak dapet gitu. Yaitu kemungkinan besar Anda orang-orang berbakat intellection gitu ya, yang mencari substansi, senang berpikir mendalam. Jadi kalau misalkan definisinya gitu kan, kemudian struktur bahasanya itu kayaknya kok nggak pasti kerasa sama Anda begitu. Dan Anda akan mencari lebih jauh gitu. Biasanya senang filsafat yang begitu hanya senang baca buku yang berat-berat bagi orang pada umumnya gitu. Bakat membuat kita tergerak atau terpanggil, memudahkan kita melakukan sesuatu, menguatkan kita untuk bersungguh-sungguh dan membantu kita menemukan peranan dalam hidup begitu. Nah, ini foundernya Talent Mapping ya, gurunya para santri nih, Abah Rama Royani. Jadi kita para santri sering, enggak kita sih ya, saya deh gitu. Saya sebagai santri sering dibuat malu sama Abah Rama gitu ya. Karena sampai di usia beliau yang saat ini 74, tahun ini 75 ya kalau tidak salah ya, 75 gitu ya. Agustus nanti
beliau masih sangat produktif, beliau masih sangat semangat ngajar, gitu ya. Bahkan kalau sebelum COVID itu, sebelum eh, pandemik ini menyerang gitu ya, ya Abah Rama masih sering keluar kota tuh, ngajar, ngisi sharing gitu ya. Bahkan di tempat-tempat yang terpencil, terpelosok sekalipun gitu ya, yang mungkin kita para santri itu ngeliatnya, ya Allah kasihan banget sih Abah sampai harus masuk ke tempat-tempat yang seperti itu gitu. Tapi ya itulah ketika seseorang sudah menemukan misi hidupnya gitu ya, menemukan misi hidup itu ya udah gimana ya, kita ngelihatnya kayak nggak masuk akal lah gitu ya. Nah, manusia diciptakan unik, diciptakan dengan tujuan, hidup untuk memenuhi tujuan. Dan tujuan itu tergambar dari fitur diri kita. Bakat itu salah satu keunikan diri kita. Bakat merupakan fitur diri kita untuk membantu menemukan misi dan alasan keberadaan. Nah, betul nih, terima kasih Kang Haji. Jadi Abah Rama sebelum menemukan talent mapping itu komisaris di banyak perusahaan ya, dan merasa stres itu sebetulnya gitu. Tapi karena dulu berpikir bahwa ya memang namanya komisaris harus stres gitu ya. Jadi fine-fine saja gitu ya. Ternyata begitu sudah ketemu dengan atau bikin talas mapping lah ya, dicoba gitu, baru ketemu tuh ternyata harusnya peran Abah itu sebagai guru gitu ya. Akhirnya setelah itu dilepas ya Kang ya, semua posisinya dilepas, ya udah mulai dari nol ngajar deh yang diajarkan talas mapping gitu. Mudah-mudahan Abah Rama tetap sehat ya, dan wabah ini bisa segera berakhir, Abah Rama bisa kembali beraktivitas seperti biasa juga. Ini para santri sudah sangat menantikan ya, bisa ketemu lagi sama Abah Rama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu rekan-rekan sekalian sebelum kita masuk ke nanti kita diskusi bahas hasil assessment ya, atau hasil SC30 nih. Masuk bagaimana kita memahami, terutama rekan-rekan yang belum pernah belajar talas mapping, nanti saya kasih clue nih gimana cara membaca hasil SC30-nya. Gitu. Monggo kalau ada yang mau pertanyaan. Ya, ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan. Ini ngomong-ngomong kok haus ya? Minum Kang, nanti Pak. Pada usia berapa Abah Rama menemukan bakatnya katanya Kang Yusuf? Oh, siap. Seingat saya mendekati usia 60 tahun ya. Kalau nggak salah Kang. Bener nggak Kang Haji? Iya, betul. Iya, mendekati usia 60 tahun. Pensiun lah, pas pensiun. Pas pensiun. Jadi ya 15 tahun ya berarti berkarya ya di talas mapping gitu. Sampai sekarang Abah Rama masih terus mengembangkan talas mapping ya. Jadi Abah Rama fokusnya di riset TM-nya sambil terus ngajar gitu. Jadi buat kita yang belum mencapai usia itu nggak ada kata terlambat lah. Minimal sadar dulu gitu ya. Jangan sampai kita salah jalan. Emang kan kalau muslim usia emasnya 40 tahun ya Kang ya. Harus sudah ketemu tuh. Kalau saya masih ada waktu lah berarti ya, mudah-mudahan gitu ya. Masih punya waktu untuk berusaha mencari nih sebelum mencapai usia 40 tahun. Gitu. Usia kalau Abah Rama mendekati usia 60 tahun. Jadi ketemu dengan banyak pelatihan tuh, cari sana sini. Dan memang Abah Rama itu kan synthesizer ya. Jadi mencari berbagai referensi untuk menjadi sesuatu yang baru gitu kan. Gitu. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu ya. Ini konsep dasarnya, sedikit mengulang aja, nanti ini bisa dibaca sendiri ya, untuk yang bagian ini. Jadi talas mapping itu asesmen kepribadian yang dirancang untuk menggambarkan pola perilaku berpikir merasa yang produktif. Dan dengan itu kita bisa memperkirakan potensi kinerja dalam berbagai aktivitas dan peran. Jadi fungsinya TM itu dua, deskriptif sama prediktif. Deskriptifnya menggambarkan pola perilaku, pola pikir, pola perasaan. Prediktifnya tadi ya, memperkirakan potensi kinerja dalam berbagai aktivitas dan peran. TM ini ramuannya Abah Rama, iya. Tapi tadi ya, 34 yang bakatnya dari Galup. Oke. Oh, udah ada yang langsung tanya nih. Putri saya yang nomor 2, hobinya menggambar, bikin kerajinan dan lain-lain, tapi lemah di matematika, pelajaran eksak. Apakah perlu saya kursuskan matematika agar dapat nilai bagus di sekolah atau saya fokuskan ke hobinya saja? Terima kasih.
Nah, ini pertanyaan menarik ya. Jadi kalau saya putranya baru usia 5 bulan, 6 bulan ini ya. Jadi mungkin belum bisa kasih pandangan yang lebih pas gitu. Tapi Pertanyaannya berat ya kalau Kang ya? kita iya pertanyaan berat nih. Anak saya sudah mulai saya observasi sebetulnya ya. 6 bulan itu perilakunya seperti apa gitu. Oke, tapi saya coba menjawab nih Pak Denny ya. Kalau terkait dengan dikursuskan ke matematika, ini lemah di matematika ini eh, apakah memang konsisten lemahnya gitu, artinya nilai untuk matematika ini selalu di bawah standar atau di bawah rata-rata, atau hanya di kelas-kelas tertentu saja gitu. Karena bisa jadi lemahnya di matematika sangat mungkin ya dikarenakan nggak cocok sama gurunya gitu ya, sangat mungkin gitu. Kalau misalkan jadi kalau sebelumnya pernah bagus gitu ya, di kelas-kelas sebelumnya pernah bagus, ini nanti biasanya baru kelihatan memang di usia atau kalau sudah kelas SMA saya, SMA ya, atau SMP kelas 3-an lah ya. Nah, SMP, SMA itu baru kelihatan mana yang mereka lemah di matematika, mana yang enggak gitu. Karena kan kalau di SD cenderung sebetulnya masih sangat mudah dipelajari gitu. Jadi memang kalau bisa difokuskan ke mana yang paling kuat dulu nih, Pak Denny atau Kang Denny nih, yang kuatnya di mana, coba untuk difokuskan ke situ. Tapi kalau misalkan anaknya masih usia SMP, SD gitu ya, dicoba dulu untuk ragam aktivitas yang berbeda-beda gitu. Jadi bisa jadi sekarang nih dia senangnya apa gitu kan, terus besoknya lagi senang apa lagi gitu. Ya biarkan dia mencoba ragam aktivitas yang berbeda. Tapi kalau sudah mulai SMP ke atas, kelas 2, kelas 3, apalagi sudah SMA ya, itu harus sudah betul-betul mulai difokuskan di aktivitas atau di topik-topik mana dia harus mulai memfokuskan dirinya gitu. Begitu Kang Denny atau Pak Denny, kalaupun mau dikursuskan, saran saya kalau memang sudah ketahuan itu kelemahannya gitu ya, ya sampai pada level average aja ekspektasinya. Average, yang penting dia memenuhi standar minimal udah cukup lah, begitu. Karena kalau dipaksakan pun, kalau memang itu kelemahannya, ya nggak akan bagus juga sih, begitu. Tambahan Kang, Jadi, ya boleh Kang, Bangga. mungkin nambahin buat Pak Denny gitu ya. Eh, Ah, itu benar apa yang disampaikan Kang Yusuf ya. Apalagi matematika itu kan sebenarnya kan elemennya banyak tuh. Ada aljabar, ada geometri, ada apa namanya macam-macam lah kalau di breakdown gitu ya. Kalau kalau anak lemah di matematika itu kita perlu tahu sebenarnya lemahnya itu di elemen yang mana gitu. ya, Kalau senang menggambar itu bisa jadi geometrinya bagus tuh, geometri matematikanya gitu. Jadi observasi sih, observasi kemudian coba apa namanya kasih aktivitas-aktivitas yang memang beragam seperti yang tadi sampaikan Kang Yusuf. Sebelum kita judge gitu ya, ya, sebelum kita hakimi, oke, kamu lemah matematika gitu. Karena matematika ini luas banget, bahkan kalau teman saya itu ngajarin matematika itu pakainya visual, dia nyebutnya matematika itu bahasa visual gitu. Jadi bisa jadi benar juga apa yang katakan Kang Yusuf. Apakah faktor gurunya tidak menarik menyampaikannya, atau memang ya wallah alam, perlu observasi lebih lanjut lah. Itu betul, Kang, betul. lanjut Kang. Terima kasih, Kang Haji. Jadi memang ya itu ya, kalau di apa yang sering digunakan istilah 3B gitu ya. Kalau masih anak-anak belum balik apalagi gitu ya, ya 3B aja. Aktivitasnya beragam, bertemu banyak orang dan berulang-ulang. Itu dulu gitu ya. Tugas kita orang tua untuk mengobservasi. Nah, ini termasuk menjawab pertanyaan Pak Hermawan ya, Hernawan. Kang Sup, Bagaimana cara yang dapat ditempuh oleh orang tua dalam mendeteksi bakat anak sejak dini. Jadi salah satu yang kita pegang sebagai para santri TM ya atau praktisi TM, apalagi sebagai orang tua gitu ya. Kalau ke anak-anak apalagi yang belum usia balik, itu tugas kita adalah memfasilitasi dan mengobservasi, bukan melabeli gitu. Jadi eh, kita observasi saja anak pada saat beraktivitas, ya tadi ya, ragam aktivitas yang berbeda-beda, bertemu dengan banyak orang. Jadi kalau misalkan anak kita belum pernah kita coba aktivitas jualan gitu ya coba suruh jualan. Tapi tidak untuk dilihat langsung hasilnya seperti apa, enggak gitu ya. Lihat aja ekspresi anaknya gimana, kemudian responnya gimana, terus sudah selesai jualan tanya, "Gimana Nak, seneng nggak jualan?" Gitu ya. "Oh seneng, senengnya di bagian apanya?" "Ya seneng waktu kenalan sama orang baru," gitu ya. Itu sifat yang berbeda.
gitu ya. Sifatnya beda-beda tuh. Ada yang memang senangnya ketika ketemu orang barunya, ada yang senangnya ketika membina hubungan yang mendalam, ada yang senangnya ketika misalkan closing-nya, atau ada yang senangnya ketika bisa mengalahkan temannya yang lain. Itu sifat yang berbeda-beda semua tuh. Jadi memang nanti orang tua minimal ya, orang tuanya itu memahami istilah-istilah bakat tadi yang 34 bakat itu. Sebetulnya ada metodenya Kang Jobs, ada banyak ya para santri TM yang juga sudah terjun di dunia itu. Kalau ada Budina Syarifah itu untuk level kelas SMA ya, SMA. Terus ada Bu Septi Peninggulandari, punya metode masing-masing ya, mulai dari portofolio bakat dan lain-lainnya. Begitu. Nanti boleh, ya boleh bagiin aja Kang. Ada tuh e-booknya, Pandu 45. Itu Bu Septi ya. Gitu. Oke, kita lanjut sedikit nih ke sini. Jadi, talent mapping ini tools ya, teman-teman sekalian. Bukan obat segala macam penyakit. Gitu. Talent mapping ini tools saja. Tools, alat bantu. Gitu. Nah, sebagai tools, talent mapping ini fungsinya seperti cermin. Cermin ya. Jadi tergantung nanti bagaimana kita bercerminnya. Semakin kita menunjukkan diri kita apa adanya, maka talent mapping bisa memberikan hasil yang ia menunjukkan diri kita apa adanya. Begitu. Sebagai tool sendiri, talent mapping ya boleh dikatakan tingkat akurasinya memadai lah gitu ya. Hampir tiap tahun sih dilakukan uji validasinya, bekerja sama dengan PPN gitu ya, BPPT, dan kemarin terakhir sih dengan salah satu kampus juga ya, yang ada psikologinya di situ. Rata-rata nilai alpha Cronbach-nya itu ya di atas 0,9 sih ya, di atas 0,9 begitu. Cuman saya lupa belum masukin di sini nih. Jadi sebagai tools talent mapping ini fungsinya seperti cermin yang datar dan bening, jernih gitu ya. Tinggal nanti tergantung bagaimana orang yang melakukan tes itu bisa memberikan penilaian objektif tentang dirinya, jujur dengan dirinya apa adanya. Fungsinya dua tadi ya, sudah saya sampaikan. Jadi ini personality assessment, bukan ability assessment, begitu. Jadi TM ini tajam tapi tidak lengkap. Itulah kenapa harus kolaborasi dengan tools yang lainnya. Gitu. Bukan psikotes terkait mental health dan metodenya self-assess inventory. Dapat digunakan oleh orang yang sudah memiliki pemahaman yang memadai terkait dirinya berdasarkan pengalamannya. Jadi kalau tesnya itu setidaknya usia SMP kelas 2, kelas 3, itu sudah bisa untuk tesnya. Tapi kalau misalkan konsep talent mapping-nya, itu dari balita udah bisa diaplikasikan. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana ya meyakinkan diri bahwa potensi kekuatan kita dari hasil TM itu adalah keunggulan kita, tetapi selama ini rutinitasnya agak jauh dari ruang lingkup kekuatan yang dihasilkan, TM. Oke. Kang Lutfi ada mungkin bisa bersuara aja, kita bisa ngobrol nih. Ada nggak? Oke, saya coba baca ulang ya. Bagaimana meyakinkan diri bahwa potensi kekuatan kita dari hasil TM itu adalah keunggulan kita. Tetapi selama ini, ya terjun aja sih, cobain dulu. Gitu. Karena kan tadi ya fungsinya dua, deskriptif sama prediktif. Gitu. Jadi potensi kekuatan itu baru prediksi loh. Tapi setidaknya potensi kekuatan itu memang dari hasil kombinasi bakat yang kita miliki. Begitu. Buat tahu gimana? Ya kalau belum pernah dicoba aktivitasnya, nyemplung aja. Cobain. Gitu. Kalau sudah pernah, ya coba diukur. Kita kurangnya di mana? Apakah kurang di knowledge atau kurang di skill? Atau mungkin kurang di attitude-nya. Seperti itu. Begitu, Kang Lutfi. Mudah-mudahan belum menjawab ya. Biar bisa diskusi lebih lanjut. Ini Kang Cups lagi ya. Apakah bakat dari orang tua akan menurunkan atau menjadi bakat anak kita juga? Sejauh ini belum ada riset yang bisa membuktikan bahwa bakat itu diturunkan dari orang tua ke anaknya. Itu yang bisa saya jawab sampai saat ini. Tapi kalau kemungkinan ada bakat yang sama, sangat mungkin. Gitu. Kemungkinan sama, sangat mungkin. Sama ya, bukan berarti diturunkan ya. Beda gitu ya. Begitu.
Jadi, Temuan eee, menarik, gimana? ada temuan menarik, Oh, gimana Mas Aji? seputar bakat keluarga gitu ya. Heeh. Nah, jadi saya punya klien yang seluruh anggota keluarganya itu sudah asesmen TM. Ya. Bahkan bukan cuma dia, jadi suami istri, anak-anaknya, sama adik dan adik iparnya yang paling sering, yang paling akrab Mhm. dengan mereka gitu. Jadi akhirnya kayak semacam apa ya, satu sistem sendiri lah, satu ekosistem sendiri itu. Mhm. Suami, istri, anak, sama tantenya, omnya gitu lah ya. Itu ternyata setelah dijejer itu hasil hasil TM-nya, itu kayak puzzle yang melengkapi 34 Kang. Oke. Jadi memang ada 2 3 talents yang sama sehingga mereka cocok, dan ada banyak talents yang tidak sama sehingga mereka saling melengkapi, dan ketika berkumpul akhirnya talents-nya lengkap gitu. Lengkap ya, 34 ya? Dan mereka jadi kayak organisasi kecil yang kokoh gitu loh. Keren keren keren. Itu Tapi ada satu sih, baru nemu talent satu yang sih. sama kalau talent samanya ada nggak, Coach? Iya, tren yang samanya ada 2 sampai 3 itu yang membuat mereka akhirnya Ah, deket kan. apa tuh? Kalau nggak ada yang sama ya nggak ada yang deket lah pasti. Kita kan cenderung nyaman sama orang yang talents-nya ada kesamaan. Iya, betul betul. Kalau boleh tahu yang sama di semuanya itu apa? 2 talents-nya? Aku lupa ya persisnya ya. Harus dibuka dulu Oke. tuh. Iya. Nanti ini masuk ke sini nih, Coach. Bentar. Nanti setelah slide ini ya. Jadi terima kasih Coach Aji insight-nya, dan memang kami para praktisi ya, sering banyak ketemu pengalaman-pengalaman menarik sih ketika memberikan sesi feedback gitu ya, sesi feedback TM. Jadi justru kami para santri, para praktisi yang kasih feedback ini lebih banyak belajar ke kliennya. Asiknya jadi praktisi TM begitu ya. Oke, yang bisa menggunakan talent mapping individu, anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa matang, manula. Manula juga bisa ya, pensiunan. Jadi sering juga Abah ngisi pelatihan untuk persiapan pensiun gitu. Mungkin ada yang nanya, "Ini ngapain pensiunan disuruh asesmen TM?" gitu ya. Karena ya memang banyak di antara pensiun itu yang bingung ya, habis pensiun mau ngapain gitu kan ya. Nggak bisa menemukan aktivitas produktifnya gitu. Jadi penting juga tuh untuk para pensiunan. Termasuk Abah juga kan ya bisa dibilang usia pensiun baru ketemu gitu ya, gitu. Kelompok Jangan orang sampai juga bisa. jalan-jalan ya Kang ya. Iya, Sekolah betul. salah, kuliah salah, kerja salah, pensiun salah juga. Oke. Ada kelompok orang, pasangan, orang tua anak-anak, guru, siswa pendidikan, komunitas, masyarakat, organisasi juga bisa gitu ya. Jadi ini yang bisa menggunakan talent mapping. Nah ini pada individu, ini yang sudah melakukan tes individu, habis tes ngapain dong gitu ya. Tadi ada yang tanya juga kalau nggak salah ya barusan. Ya dari Pak Muhammad Syaifullah nih. Setelah tes TM, langkah selanjutnya apa nih? Nah nanti bisa tuh coaching ke Mas Aji ya. Langsung japri aja tuh. Oke. Yang pertama setelah kita dapat hasil TM kita bangun dulu nih self awareness kita. Sadar betul nih, oh oke, kelebihan saya apa, keterbatasan saya apa gitu ya. Kita pahami betul hasil asesmen talent mapping kita dulu. Apa kebutuhan dari masing-masing bakat gitu ya. Apa sifatnya, bagaimana, deskripsinya seperti apa, termasuk kelemahan kita. Urutan 28 sampai 34 ya. Kelemahan kita itu ini kita harus ngapain dengan kelemahan kita? Mensiasatinya gimana? Apakah dengan berkolaborasi dengan orang lain atau dengan menggunakan bakat-bakat kuat kita, itu kita harus kuasai dulu hasil asesmen talent mapping kita. Setelah itu what next-nya gitu ya. Ya bisa tuh ketemu Mas Aji, sesi coaching gitu ya untuk meningkatkan produktivitasnya gitu ya, menemukan dan merencanakan aktivitas-aktivitas produktifnya. Untuk membangun self esteem dan acceptance juga, karena tidak sedikit orang yang menolak bakat-bakat kuatnya. Saya pernah ketemu tuh, maximizer kuat nomor 1, tapi dia merasa itu sebagai kelemahannya. Lumayan agak sedikit ngotot sih ya, "Ini kelemahan saya Mas," gitu ya. "Loh kenapa? Ini kan kelebihan. Anda perfeksionis, fokus pada standar kualitas," gitu ya. "Ya ini kelemahan saya." "Kenapa?" "Karena banyak orang yang komplain," gitu ya. Jadi respon lingkungan mempengaruhi ekspresi bakat. Sehingga akhirnya justru bukannya menerima malah menolak bakatnya sendiri gitu ya. Self worth dan self confident juga,
Potential discovery yang paling tinggi levelnya life and productivity development, dan ini build happiness and life well-being gitu. Ini kalau untuk ranah individu. Nah itu, Mas Haji tuh ya sempat benci dengan bakatnya input ideation ya. Oke. Nah terus di tataran kelompok atau organisasi, ini termasuk kalau misalkan di keluarga juga ya sebetulnya. Jadi kalau tadi berbicara apakah bakat diturunkan dari orang tua ke anaknya, sampai saat ini belum ada riset yang bisa memberikan data tentang itu, gitu ya. Tapi kalau kami meyakini ya setiap anak itu sudah dikasihnya begitu gitu sama Allah. Nah, tapi ada juga biasanya ada core talents yang sama. Ini terjadi ketika memang si anak ini mungkin ada tugas hidup untuk melanjutkan misi orang tuanya ya, gitu. Jadi kalau dalam ranah tataran organisasi, kita bisa juga membantu dengan time ini mencari core talents-nya apa sih, core strength-nya apa sih bisnis ini, gitu ya. Ini penting karena nanti akan sangat berpengaruh ke proses rekrutmen, gitu. Proses rekrutmen kan ini saringan awal ya untuk memilih orang. Kalau dari awalnya sudah salah, kesananya akan bermasalah, gitu ya. Jadi menentukan core talent, kalau rekan-rekan punya bisnis, menentukan core talent itu sangat penting, gitu. Supaya nanti nyaring orangnya lebih gampang. Siapa yang diizinkan masuk, siapa yang mending ditolak dari awal gitu ya. Untuk menemukan core mission juga dan menyelaraskannya, membangun positif dan appreciative company culture-nya, improve employee dan customer engagement, build strength-based organization, kemudian juga build natural organic growth ya. Ini kalau ranah organisasi. Contoh sederhana, kalau misalkan di KAI ya, yang pernah jadi klien Abah Rama juga, Abah Rama terjun langsung di situ untuk restrukturisasi di sana ya. Jadi salah satu tulis yang digunakan TM. Ternyata core talent-nya KAI itu karena value-nya itu keselamatan, kemudian ketepatan waktu dan pelayanan. Kalau di konversi ke bahasa bakat ya, keselamatan itu bakatnya deliberatif, kemudian ketepatan waktu itu disiplin, yang ketiga itu pelayanan, bakat belief ya. Jadi tiga ini yang harus ada pada setiap individu yang mau masuk ke KAI. Bakat lainnya tergantung posisinya di mana, gitu. Jadi enak tuh kalau misalkan tim kita core talent-nya sudah sama sesuai dengan core talent perusahaannya, bisnisnya, organisasinya, itu jalannya lebih mudah sih untuk bisa jalan bareng-bareng. Oke, super senior nih. Oke, ini Kang Cups lagi nih. Saya isi assessment TM tahun 2010. Saat itu mengisi sebuah pertanyaan, kalau nggak salah dengan format Excel ya. Ya, dan saya menjawab setiap jawaban-jawaban hingga keluar TM personal strength statement-nya. Oke. Apakah ketika saat ini tahun 2020 akan berubah hasilnya seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang pribadi yang bertumbuh? Oke, Kang Cups, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus nih, keren. Apakah hasil TM bisa berubah? Jawabannya sangat mungkin. Iya. Hasil TM-nya ya. Ingat tadi TM itu sebagai cermin. Ketika kita bercermin sekarang gitu ya, oh ini kita menunjukkan diri kita yang saat ini. Tapi ketika kita bercermin berapa tahun lagi, kita sudah punya banyak pengalaman baru, bisa jadi cerminnya ketika bercermin ada yang ditambahkan gitu. Tapi bakat seseorang tidak berubah. Nah ini menarik ya. Hasil asesmennya mungkin berubah, tapi bakat seseorang aslinya tidak berubah. Gitu. Terus maksudnya gimana? Ya bisa jadi di tahun 2010 kita baru punya sedikit saja gambaran tentang diri kita, itu yang baru kita bisa cerminkan di task mapping-nya, gitu ya. 10 tahun berikutnya sudah punya ragam banyak pengalaman yang berbeda, bisa semakin kuat pemahaman tentang dirinya, gitu, semakin banyak pengalaman, akhirnya bisa semakin yakin ketika bercermin lagi, oh ya ini saya, ini bukan saya. Jadi kalau hasil TM-nya berubah sangat mungkin, tapi kalau bakat orangnya berubah sebetulnya tidak, gitu ya. Saya ngisi TM udah berapa kali ya? 3 kali sih. 2016, terus 2000 pas ada event Indonesia Sadar Bakat, saya ngisi juga. Terus kemarin terakhir ngisi lagi, sama istri juga saya suruh ngisi lagi gitu ya. Apakah hasilnya berubah? Iya.
Tapi dari perubahan hasil itu saya jadi semakin yakin gitu ya. Dan komposisinya semakin ajeg. Urutan bakatnya ya itu-itu aja yang di atas itu. Gitu. Kalau kelemahan biasanya nggak berubah tuh di hasil asesmennya, karena orang sudah sadar betul dengan kelemahannya, karena itu yang paling mengganggu biasanya gitu ya. Begitu. Begitu, Kang Jobs, apakah sifat ambisius muncul dari bakat? Ini perlu didefinisikan dulu ambisius itu seperti apa ya. Eh, karena ya bisa macam-macam nanti ya. Dan tidak harus selalu dari bakat. Sama-sama, Kang Jobs. Oke. Ini jam berapa ya? Sudah 11, 19 ternyata ya. Nah gini ya, kadang suka nggak berasa. Oke, nah ini kalau di ranah organisasi ya, alurnya Gallup ada microeconomic path-nya nih. Jadi semua bermula dari identify strength-nya untuk bisa dapat sustainable growth gitu ya. Ini nanti ada di buku First Break All the Rule ada ya kalau nggak salah. Ini sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya, monggo yang suka baca buku dan mungkin juga sudah pernah baca atau udah khatam gitu ya. Kalau saya nggak habis-habis baca ini. Ya, gitu. Nanti monggo sebagai referensi aja, terutama yang aktif di organisasi atau di bidang-bidang itu ya. Nah, oke. Kita masuk ke strength tipologi nih. Ada di sini yang belum pernah TMA tapi sudah tes ST30. Ini sudah bebas bersuara ya, monggo. Kita sambil ngobrol santuy aja. Apa tadi? Oh, judul bukunya First Break. Kelihatan nggak ya? Sebentar. First Break All the Rules. Bisa tolong diketikkan, Mas Aji? Saya sambil ini kamera saya mendelay lagi. Oke, ini ya. Mudah-mudahan terlihat. First Break All the Rules. Ya, Marcus Buckingham dan Kurt Kaufman. Kalau teman-teman yang mainnya di dunia leadership, ini juga bisa jadi referensi tambahan nih, strength-based leadership. Jadi yang cukup sering saya temui ya, di klien-klien saya itu, terutama kalau dia business owner gitu. Mas, saya komennya lemah nih, saya nggak bisa jadi pemimpin dong, gitu kan. Nggak begitu sih sebetulnya gitu ya. Jadi setiap kita punya cara masing-masing dalam memimpin ya, strength-based leadership. Kalau yang memang di dunia organisasi, ini referensi barunya Gallup ya, is the manager. Ini seingat saya baru tahun kemarin ya, diterbitkan ya. Gitu. Mostly kebanyakan masih bahasanya promo Inggris ya. Kalau yang referensi Gallup. Baru yang First Break All the Rules saja tuh yang sudah ada bahasa Indonesianya. Oke. Oh, oke. Ada diagram Bell-nya juga ya. Itu TM profiling atau gimana tuh, Kang Cups? Di TM profiling atau di hasil assessment-nya? Karena saya jarang lihat juga sih hasil assessment yang zaman dulu banget. Hasil assessment-nya, Kang Yusuf? Ada Bell-nya? Iya, ada Bell-nya. Itu udah lewat itu. Ini Kang Cups. Nggak ngerti bacanya jadi. Iya, sebetulnya sekarang sudah digantikan ya. Untuk yang diagram Bell-bin itu sudah digantikan karena sudah ada SC30 juga ya. Jadi bisa pakai SC30 sebetulnya. Termasuk memang kalau di TM profiling, diagram Bell-bin masih dicantumkan karena memang dari PPM masih minta. Gitu. Sebetulnya Abah sudah ingin menghilangkan Bell-bin itu gitu ya, karena sudah digantikan oleh SC30. Begitu. Oke. Gimana? Jadi bacanya memang susah juga ya. Memang ada aturan bagaimana untuk membacanya gitu. Ada SH, PL, CO, EM. Kalau diagram Bell-bin karena saya juga generasi milenial ya waktu itu gitu. Tahu ya. Jadi mungkin nanti bisa tanya sama Mas Aji yang lebih senior ya. Siap. Jadul itu. Jadul banget. Ketahuan umurnya berarti ya. Itu kayaknya yang masih kayak mind map gitu ya, Kang? Ya, yang melingkar gitu, ada warna-warna gitu. Kayak sensor lah, kayak. Iya. Betul. Bell-bin untuk baca komposisi anggota tim. Nah, ada Kang Ria tuh nambahin. Peran-peran tim kan ya? Tim roles kan? Tim roles. Dahulu waktu di organisasi mahasiswa, saya bisa melakukan banyak hal dan pencapaian yang baik.
ketika saya berwirausaha, saya belum mencapai pencapaian yang baik. Apakah ada terkait dengan bakat tertentu? Nah, ini perlu di breakdown lagi nih, dicangking lah ya. Banyak hal dan pencapaian yang baik itu seperti apa, dan ketika berwirausaha, ini juga perlu diturunkan lagi ya, pencapaian yang baik. Belum mencapai pencapaian yang baik. Punya hasil asesmennya nggak, Pak Khairil? Belum assessment tuh, Kang Hairil tuh. Oh, belum ya? Ada SC30-nya? Dari mana nih? Oh, akhirnya. Belum ya? Iya. Karena ada dorongan bakat-bakat tertentu yang memang mendorong orangnya itu senang kalau punya banyak pencapaian. Senang beraktivitas, gitu ya, senang sibuk, namanya bakat achiever. Kalau ini kuat pada diri seseorang, sangat wajar kalau bagi orang tersebut sangat penting berbicara target-target harian, pencapaian-pencapaian harian, gitu ya. Karena ya itu dorongan bakat achiever. Kalau berbicara dorongan bakat ya, tapi bisa jadi kan ada banyak faktor lain lagi nih, gitu ya. Tadi ya, untuk seseorang yang punya bakat itu berkinerja, ada A, S, dan K, attitude, skill, dan knowledge. Ini nanti yang perlu dicek juga, begitu. Siap, oke. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kalau yang sudah belum pernah TMA, tapi sudah punya hasil SC30, sebetulnya ini lumayan membantu ya, SC30 ini. Meskipun kalau saya pribadi, saya lebih nyaman baca hasil TMA, kalau saya pribadi. Anak saya sudah ikut talent mapping dengan Abah Rama di sekolahnya. Kemudian ketika lulus dilakukan tes Stipin, masih di sekolah yang sama. Saya baca hasilnya berbeda. Ya memang alat tesnya juga beda toh. Talent mapping sama Stipin kan beda ya. Nanti ini Ibu Sri ya berarti. Boleh Bu, nanti kalau kita diskusi ya hasil asesmennya. Nah, nanti kita japrian aja boleh, mau nge-zoom juga boleh. Gitu. Jadi kalau misalkan saya sudah pernah tes Stipin sudah, gitu ya. Bagaimana dengan hasil talas mappingnya? Ya karena ini dua alat tes yang berbeda, gitu ya. Dengan metode pengukuran yang berbeda juga. Kalau Stipin kan ya fingerprint ya, gitu. Kalau Abah Rahman sih berpesannya setiap orang, setiap alat tes ya punya kelebihannya masing-masing dan punya keterbatasannya masing-masing. TM tadi tajam, kelemahannya tidak lengkap. Gitu. Jadi yang bisa diunggulkan dari TM ketajamannya, menggambarkan pola perilaku, pola berpikir, pola merasa, itu termasuk bisa memprediksikan. Nah, salah satu yang membedakan ya dengan alat tes lain, ini dari pertanyaan ini ya. Jadi kalau di tes kepribadian yang lain kan, misalkan MBTI, DSC, Personality Plus gitu ya, ada dikotomi, ada pengelompokan. Karena Anda tipenya ini, Anda cocoknya perannya begini. Karena Anda tipenya seperti ini, Anda cocoknya profesinya ini. Kalau di TM nggak bisa begitu, gitu ya. Kenapa? Kita ada bridging. Bridgingnya itu di strength cluster map atau yang potensi kekuatan ya. Jadi ada 34 sifat. Ini Anda sifatnya begini nih, gitu ya. Orang dengan sifat tertentu cocok untuk aktivitas-aktivitas tertentu. Jadi bridging di TM ini bentuknya potensi kekuatan ada 114 aktivitas. Gitu ya, 114 aktivitas. Dari situ nanti kita baru bisa lihat, oh dengan potensi kekuatan seperti ini, Anda cocoknya untuk peran-peran apa saja. Begitu. Jadi memang ada bridging yang tidak dimiliki oleh tes lain dan termasuk Abah Rama klaim ini sebagai pertama dan satu-satunya di dunia ya. Strength cluster map itu. Di tes lain nggak ada gitu ya. Begitu. Jadi kalau memang mau lebih tajam, ya lihat aja di potensi kekuatannya, Bu. Gitu. Termasuk kita tidak hanya kalau terkait dengan misalkan pemilihan jurusan ya, tidak hanya melihat bakatnya saja. Minat anaknya gimana gitu kan, selama ini pengalamannya seperti apa gitu. Jadi sangat banyak faktor ya yang harus kita lihat kalau misalkan untuk penjurusan. Kang saya tes tema 2 kali, hasilnya beda. Walaupun 7 bakat teratas, 4 diantaranya sih masih sama. Apakah hasil TMA dua-duanya bisa saya pakai sebagai acuan bakat? Oke. Apakah dua-duanya bisa? Ya dipilih aja kan, Mas Om kan, Kang Mas Yuda, Purwokerto soalnya ya. Dipilih aja gitu ya. Kan
sudah keluar nih hasilnya, 7 teratasnya 4 sudah sama, ya berarti itu bisa dipegang nih 4-nya gitu ya. Nah 3-nya tinggal apakah 3-nya ini loncatnya jauh sampai misalkan ke sebelah kanan di urutan bakat gitu, atau masih di 14 atas. Kalau masih 14 atas, ya saya rasa nggak terlalu signifikan perubahannya ya. Artinya ya masih itu-itu aja sih sebetulnya. Termasuk begini rekan-rekan sekalian, hasil asesmen talent mapping yang urutan bakat itu kan diurutkan dari yang dorongannya paling kuat, nomor 1, sampai yang dorongannya paling lemah, nomor 34. Boleh. Boleh Kang Aji. Nah, skornya antara urutan 1 dengan 2 itu bisa jadi sangat tipis loh. Bisa jadi cuma selisih 1, selisih 2 gitu kan. Sehingga sangat mungkin ketika tes lagi gitu ya, itu pindah posisi. Tapi selama 14-nya itu komposisinya masih sama, terutama 7 teratasnya nggak terlalu banyak yang berubah gitu ya. Itu saya rasa masih sangat bisa diandalkan hasil TM-nya gitu. Pilih aja Mas Yuda mana yang mau dipilih. Oh ya, sorry. Saya kalau stop screen dulu ya. Mas Aji mau nge-share hasil assessment nih. Udah bisa share ya, Mas Aji? Saya kirim di WhatsApp-nya Kang Yusuf. Oh ya, boleh. Biar bisa ini. Siap. Ada ya? Ada nggak? Udah dikirim? Oh, C30 ya? Iya. Oke. Bentar, saya download dulu. Kang Yusuf ingin bertanya. Siap. Ini kan ada urutan bakat sampai Ya. 1 sampai 34, kemudian ada fungsi yang sesuai. Nah, itu saya membaca korelasinya kira-kira apa? Gimana gitu biar saya mudah memahaminya. Kang Cup, Kang. Itu yang lama. Oh, udah nggak ada lagi ya? Oke. Nggak ada. Makanya tadi saya nggak tahu mungkin. Siap. Saya malah baru mendengar menyimak yang sesuai gitu ya. Oke. Ini tadi saya baru selesai download ya. Ada Kang Saifullah ya? Nah, ini udah kelihatan belum nih di layar? Sudah ya? Oke. Nah, ini termasuk nanti kita lihat cara bacanya ya. Di sini ada 8 pengelompokan, 8 cluster untuk ST30 ini. Ada headman, ada servicing, generating idea, technical, elementary, reasoning, thinking, sama networking. Ya. 3 yang di atas, H, N, dan S, ini peran-peran yang aktivitasnya ketemu dengan orang. H, N, dan S. Ini ketemu dengan orang. Sisanya yang di bawah ini aktivitas atau peran-peran yang nggak ketemu orang. Oke ya. Mudah-mudahan sampai di sini bisa ditangkap nih. Oke. Jadi NH dan S ini aktivitas ketemu orang. Kalau N ini perannya sejajar dengan orang lain, bekerja sama ya. Kalau H posisinya di atas, mempengaruhi orang. Kalau S itu posisinya di bawah, melayani orang lain. Kemudian kalau yang sisanya, GI itu berpikir otak kanan, T dan R ini berpikir otak kiri. Elementary ini aktivitas di dalam ruangan. Kalau misalkan technical ini di luar ruangan. Gitu ya. Kata kuncinya di situ dulu deh. Nah, nanti masing-masing dari cluster ini ada tipe-tipe kekuatan yang ada di dalamnya nih. Kayak misalkan ini headman, garis batasnya warnanya sesuai ya, warna biru tua ya. Ranger sampai selektor. Jadi ini ada masing-masing. Nah, itu. Nanti rekan-rekan coba dilihat aja, mana yang paling banyak warna merah dan kuningnya. Oke, mana yang paling banyak warna merah dan kuningnya. Kalau kita lihat di sini, Kang Saifullah ini, Kang Saifullah ada? Boleh bersuara, Kang? Ya, ada, Kang. Ada ya? Aktivitas saat ini apa, Kang? Saya pegawai, Kang, di Badan Pusat Statistik. Oh, oke. Badan Pusat Statistik ya? Iya. Ada quality controller, ada caretaker, server, mediator, komunikator, ambassador, analytical. Oke, di Badan Pusat Statistik job desk-nya ngapain, Kang? Di teknis ini apa namanya, pengumpulan data perkebunan.
Pengumpulan data perkebunan. Itu lebih banyak ketemu orang apa enggak nih aktivitasnya? Lebih banyak di depan komputer sih, di dalam Oh, lebih banyak dalam ruangan ya. ya. Rasanya gimana, Kang? Masih belum perasaan masih belum ini, Oke. masih kurang optimal kayaknya coach. Ya, oke. Di sini kan sebetulnya kalau untuk yang tugas di BPS-nya ya, terutama di bagian administratifnya kan, memang ada tipologi-tipologi yang mendukung ya. Ada administrator, quality controller, sama analytical nih. Analis, administrator, sama QCA. Sebetulnya lebih seneng aktivitas yang menantang ya. Maksudnya keluar ruangan, mencoba hal baru gitu ya. Iya betul. Termasuk senang dengan situasi-situasi baru. Betul coach. Ini jurnalisnya merah nih soalnya. Jadi ya kalau misalkan lebih banyak dalam ruangan minimal ya, nggak tahu nih tiap berapa lama ya, entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kalau sudah mulai jenuh dengan tata ruangnya, bolehlah dipindah-pindah posisinya gitu ya, barang-barangnya, biar nggak jenuh gitu. Karena kan di sisi lain di sini komunikator ambasador, caretaker sama servernya ini lebih menuntut untuk ketemu orang sih, melayani orang gitu ya. Termasuk bagian kali coach ya. Kenapa? Ini bagian. Ya bagian kalau bisa kali ya. Iya, bisa jadi ya. Lebih nyaman di situ. Pernah nyoba itu nggak? Atau pernah di posisi itu nggak? Belum. Belum ya. Belum. Tapi kebayang nggak kalau di posisi itu? Rasanya gimana? Ya, pengen sih. Pengen ya? Iya. Karena ini server, caretaker, mediator. Nah ini kan 3 warna merah ini ada di atas. Ketemu orang nih. Komunikator ambasador kuning, ketemu orang juga gitu ya. Nah, jadi emang mungkin nanti bisa mencoba peran-peran yang lebih banyak ketemu orangnya dalam rangka apa? Melayani gitu ya, memediasi, kemudian ya humas, PR gitu ya. Itu juga bisa dicoba sih seperti itu. Ini kan Pak Saifullah juga orangnya nggak enakan ya Pak ya? Iya. Servernya kuat, caretakernya juga kuat gitu ya. Jadi kalau server itu senang melayani mendahulukan orang lain. Kalau caretaker senang merawat. Caretaker ini kalau di bakat salah satu pembentuknya itu empati. Punya sensitivitas perasaan gitu ya. Gitu sih Pak Saifullah. Baik. Memang kalau di sini commander hitam cenderung menghindari konflik ya, nggak terlalu suka kalau misalkan konfrontasi dengan orang lain. Kemudian Heller hitam juga, evaluator, explorer. Gitu sih. Ada pertanyaan spesifik mungkin yang ingin ditanyakan? Ya memang dengan posisi saat ini perasaan masih belum ada yang didapat gitu coach. Sudah berapa tahun Pak di situ? Saya di BPS sendiri sudah 13 tahun. 13 tahun ya. Terus di posisi yang sekarang atau peran yang sekarang? Masih posisi yang sama sejak awal masuk. Biasa ya. Memang itu dari atas yang menentukan? Dari atas. Tapi juga kita mengusulkan, cuma ya belum saya coba karena saya masih ragu-ragu. Bisa gitu. Selain di nggak terlalu ini sih, nggak terlalu signifikan Pak. Nggak terlalu signifikan ya? Jadi memang fokus di pekerjaan aja ya? Betul. Ya. Ya, kalau untuk posisi yang sekarang memang salah satu yang bisa dimaksimalkan di analis, administrator, sama quality control nih. Kan perfeksionis ya, nggak nyaman kalau misalkan pekerjaan tidak diselesaikan dengan sempurna atau dengan bagus. Begitu. Jadi silahkan diasah knowledge dan skill-nya yang terkait dengan tugas saat ini. Analisnya masih sangat mendukung lah kalau untuk di BPS gitu ya. Nah, jurnalisnya ini nanti yang bisa apa ya? Dicoba untuk ya tadi ya mencoba hal-hal baru, misalkan mencoba metode-metode baru begitu. Dengan tetap menjaga kualitas. Oh gitu. Gitu sih Kang Saifullah. Iya. Makasih Kang Yusuf. Sama-sama. Begitu. Jadi tadi ya seperti yang saya sampaikan, saya akan bisa lebih eksplor kalau pakai yang full assessment TMA gitu ya. Biasanya kalau yang TMA
Diskusinya saya bisa 2 jam sendiri tuh satu orang. Kalau ingin dites gimana, Coach? Ya tes aja, bisa hubungin Mas Aji, bisa hubungin saya. Ini banyak santri juga nih. Gitu ya Mas Aji? Ya, mangga. Jangan ke saya lah. Saya mah kalau udah asesmen aja. Mau Oh coaching gitu. boleh. Oh ya, siap. Nah, Kalau saya gitu. bisa, betul 2 jam, 3 jam itu benar kan? Bayarannya Ya. beda sih. Kalau coaching lebih mahal ya. Bisa, banyak ke Kang Yusuf mangga boleh. Ke teman-teman santri juga kayaknya di grup banyak tuh. Iya, banyak kok. Saya kebetulan lagi ada promo ya kalau saya untuk assessment, nanti saya kasih link sampai berapa hari lagi ya. Pokoknya terakhir Ramadan gitu. Karena memang dari Lead Pro juga sedang ada promo gitu ya. Makanya harganya bisa lebih murah. Begitu. Cuman memang promonya sampai akhir Ramadan. Metode assessment-nya harus ketemu atau bisa online? Online. Assessment task mapping online semua. Itulah kenapa para praktisi TM masih adem sampai sekarang ya meskipun COVID gitu ya. Karena tesnya bisa dilakukan di mana aja, termasuk sesi feedback-nya ya bisa nge-zoom kan, nge-zoom bareng gitu. Begitu Pak Basuki ya. Itu hasil TM dan Steven. Oh oke. Mana tadi Bu Sri ya? Sebentar. Ini tadi ada yang japri saya. Tadi saya nanya ke Bu Sri, hasil TM atau hasil ST30? Kombinasi itu katanya. Dia jawabnya hasil TM. Cuma maksudnya karena beliau bacanya di sini kan langsung ke sini nih. Anak saya hasil TM itu lebih ke arah customer service, data entry, Iya. operator mesin gitu. Oke. Kan biasanya kalau bahasa hasil TM kan biasanya langsung sebutin nama talentsnya tuh. Makanya saya penasaran apakah itu talents mapping versi lengkap atau talents mapping versi ST30, Bu Sri. Maksudnya gitu, Bu. Oke. Jadi memang gimana mau disampaikan? Kalau di TM tadi ya, nggak lompat gitu. Nggak lompat langsung ke peran. Ke jembatan atau potensi ke. Memang perlu kalau ada bisa ditampilkan ya hasilnya. Tapi ini ngomong-ngomong udah mau jam 12 juga ternyata ya. Ya, Mas Yuda. Ini apa kita perlu ada sesi tambahan, Coach? Diskusi lagi gitu. Ya, boleh ya. Begitu sih. Ini saya coba ini dulu ya. Jadi nanti untuk iya, boleh Bu Sri. Nanti kita diskusi aja boleh. Mau sama saya juga boleh. Untuk ST30 ya, nanti rekan-rekan yang baru punya hasil ST30 gitu ya. Lebarannya lebih banyak di bagian mana? Oh, kalau misalkan ini Kang Saifullah nih, servicing, kemudian di headband ada, networking ada, di bawah juga ada nih. Jadi untuk ketemu orang bisa, dalam ruangan nggak ketemu orang mikir juga masih bisa gitu ya. Tapi lebih banyak memang dominannya di yang ketemu orang sih ya, bekerja sama gitu kan, melayani, memediasi gitu. Nah nanti setelah kita lihat masing-masing silahkan dipahami nih definisi dari masing-masing tipologi kekuatan ini. Ini kan ada 30 ya sebetulnya udah lumayan banyak 30 ini gitu ya. Gitu. Jadi coba dibaca, dipahami, kemudian nanti dicek nih ke aktivitas harian kita. Ini peran yang kita memang lakukan sehari-hari atau tidak? Peran ya, peran. Jadi 30 tipologi ini istilahnya tipe kekuatan atau peran. Atau kalau di hasil TM sekarang nyebutnya personal branding. Gitu. Oh ya, boleh. Nah, nanti setelah dipahami, tinggal nanti berikutnya fokusnya di yang warna merah aja dulu deh. Fokus yang warna merahnya, fokus untuk dicek loh ke peran kita sehari-hari. Banyak
yang berkaitan dengan itu atau malah lebih sedikit gitu ya. Kalau lebih sedikit sangat wajar kalau misalkan teman-teman pas kerja itu atau pas melakukan profesi itu kok kayaknya agak ada yang kurang, kosong gitu ya. Begitu. Oke, bedanya dengan yang full assessment apa sih? Oke, saya tunjukkan ya. Kalau untuk yang full assessment, ini sebagai penutup juga karena sudah mau jam 12. Saya pakai ini aja deh. Saya tampilkan dulu. Oh, ini. Ini punya saya ya. Ini saya Mas Haji. Mangga. Aman, Kang. Aman ya. Sudah kelihatan kan? Sudah. Ya, jadi nomor 1 saya kadang kalau ngomong suka lupa waktu saya. Gitu. Jadi ini urutan bakat ya. Urutan bakat itu nah ini menggambarkan sifat, pola perilaku, cara merasa, cara berpikir. Jadi saya senang menyampaikan pesan, komunikasi nomor 1, rapi dan teratur, disiplin nomor 2, konsistensi, senang dengan aturan ya. Kalau disiplin senang dengan keteraturan. Gitu. Kalau konsistensi senang dengan aturan. Jadi saya kalau mengerjakan sesuatu harus jelas dulu prosedur kerjanya. Gitu. Makanya saya pas belajar TM, selesai workshop saya bingung. Karena memang dulu itu betul-betul nggak ada apa ya, urut-urutan menjelaskannya bagaimana dan seterusnya. Makanya setelah itu saya langsung ya guru langsung sama Kang Firman ya. Pokoknya saya culik Kang Firman, Kang saya pengen belajar langsung deh. Untuk apa? Cari polanya. Gitu. Jadi cara belajar saya dengan kombinasi bakat yang di atas, memang saya butuh pola dulu. Disiplin konsistensi itu ya. Connectedness, mudah melihat keterhubungan, fokus, saya butuh target ketika mengerjakan sesuatu, deliberatif, teliti, hati-hati, dan waspada. Gitu. Tapi deliberatif saya biasanya pakainya ke barang, bukan ke orang. Gitu. Jadi kalau ke anak saya nggak terlalu hati-hati. Yang lebih hati-hati dan lebih was-was istri saya malah. Padahal deliberatifnya lemah gitu ya. Kalau saya ke barang gitu ya, laptop kesenggol dikit udah langsung sensitif saya. Gitu ya. Jadi bakat deliberatif bisa dipakai ke orang atau barang. Developer saya senang melihat orang imajiner berkembang. Kenapa Coach? Karena empatinya rendah jadi Betul. kurang berperasaan. Iya, empati saya lemah gitu. Jadi memang saya lebih fokus ke barang sebetulnya ya daripada orang. Tapi setidaknya kalau terkait dengan mengembangkan orang lain ada developer. Gitu. Seperti itu kelemahan saya ya. Jadi tadi yang orang di depan tadi gitu ya, yang katanya disuruh dipulangkan ke orang tuanya, itu saya ya. Kelemahan-kelemahan saya semua itu ya. Begitu. Saya nggak terlalu senang berinteraksi dengan orang baru. Saya itu pendiam. WO-nya lemah soalnya. Begitu. Ada peta bakat. Jadi ini memindahkan ke dalam bentuk visual. Nah ini Kang Cups bedanya ya. Yang versi dulu sama sekarang, kalau sekarang ada tambahan nih di bawah ini. Meskipun tidak semua ada ya. Ini yang lewat jalur khusus. Tidak semua, Kang. Tidak semua. Siap. Yang lewat jalur khusus aja yang ada ini. Ini skor grid. Skor grid. Itu masih ujian soalnya. Ujian. Iya betul. Betul. Gitu ya. Nah, dari 34 bakat masuk ke potensi kekuatan. Ada 14 aktivitas. 14 potensi kekuatan yang direkomendasikan. Nah, nanti dari sini setidaknya ya kita bisa memilih topik-topik apa nih yang pas gitu ya. Jadi ketika saya melihat potensi kekuatan ada cashiering, ada budgeting gitu ya. Saya belajar finansial, belajar ikut kelas tentang akuntansi gitu ya. Ya suka sih, tapi kayaknya nggak tempat saya juga sih gitu ya. Ternyata memang saya lebih interest ke dunia pengembangan manusianya. Begitu. Jadi ada guiding gitu ya. Meskipun di sisi lain nanti kita bisa lihat detailnya di sini, 114 aktivitas gitu. Jadi kalau untuk ke developing people, memang saya lebih kuat di advising sama coaching. Nah, skill saya belum memadai ke sana. Saya belum belajar professional coach nih gitu ya. Nanti saya bisa belajar. Belajar sama Mas Aji nanti nih. Saya japri deh. Langsung ditagih gitu ya. Gitu. Termasuk memang punya bakat developer misalkan ya. Nanti kita bisa tentukan nih, kita pasnya di posisi apa gitu. Apakah sebagai mentor, apakah sebagai coach, apakah sebagai trainer gitu ya. Gitu sih. Jadi nanti detailnya ada di strength cluster map ini. Termasuk kalau strength cluster map ini saya biasanya pakai untuk team building ya. Gitu. Melihat juga apakah orangnya ada kemungkinan taking good atau tidak bisa dilihat dari sini gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda ngetes tim Anda, ini hasilnya
akurat nggak ya gitu ya. Ya nanti kelihatan kok ketika orangnya itu ngebagus-bagusin gitu ya. Itu nanti bisa terlihat sih sebetulnya ya. Ada indikator-indikator tertentu yang menunjukkan itu. Oke. Terakhir, ada strength tipologi. Sebetulnya ini semuanya hasilnya saling terkait ya. Nah, bedanya kalau yang di gratis, bentuknya nggak seperti ini ya, strength tipologinya. Lebih mirip kayak ini, strength custom map. Kalau yang gratis ST30 tadi yang saya tunjukin juga ya. Nah, kalau yang versi berbayar, yang full, itu bentuknya diagram batang seperti ini. Dimunculkan di bagian bawah itu ada 5 personal brandingnya. Ada komunikator, motivator, treasurer, shopkeeper, sama evaluator. Begitu. Nah, masing-masing tipologi ini sebetulnya itu merupakan kumpulan aktivitas. Kayak misalkan ini edukator ya. Jadi kalau tadi misalkan Pak Kang Saifullah tuh, caretaker-nya, servernya warnanya merah. Aktivitasnya apa sih? Nah, ini aktivitasnya server tuh ini nih. Assisting, greeting, informing, semua sorting. Definisinya ada tuh semua detail di lampirannya ya. Caretaker tuh aktivitasnya mobilizing, terapis, kemudian volunteering. Sebetulnya 114 aktivitas ini yang nanti bisa dikonversi ke bahasa job desk kalau untuk teman-temannya di organisasi. Itulah kenapa TM ini sangat sangat bisa diaplikasikan sih kalau ke organisasi. Dan justru kan awalnya riset Gallup ya dari organisasi gitu kan. Nah, Abah Rama menurunkan ini ke level individu. Begitu ceritanya ya. Jadi termasuk ada time profiling, ada time job mapping. Kalau time profiling nanti mengcompile semua data yang sudah assessment tim Anda gitu ya. Nanti kelihatan tuh statistiknya, diagramnya seperti apa. Job mapping lebih customize lagi. Ada 9 grid nanti bisa untuk posisi tertentu. Termasuk si orang ini cocoknya di posisi apa lagi nih, persentasenya keluar semua nanti. Ya next time lah kalau ada kesempatan nanti bisa ditunjukkan ya untuk time profiling sama job mapping. Begitu Mas Aji. Siap. Hatur nuhun nih, Kang Yusuf. Nggak kerasa ya, udah jam 12 ini. 11.50 nih. Iya. Sudah atur di sini. Mungkin sebagai penutup, Kang Yusuf, saya minta 1-2 orang dari peserta untuk sharing insight ya. Boleh, boleh. Boleh dong, 1 atau 2 orang sharing insight yang didapatkan dari sesi Kang Yusuf ini. Mangga, siapa duluan? Kang Cup, Kang Saifullah, Pak Basuki. Monggo. Oke. Pak Basuki sudah dijawab ya pertanyaan sama Mas Aji. Ada nanti saya coba share di grup deh ininya hasil tes validasinya ya. Ada ya, sama sharing insight-nya? Kayaknya langsung pada lihat hasil tes. Mulai aja nih. Atur nuhun, ya sama-sama. Kang Saifullah, mangga Kang. Ya, terima kasih Kang Yusuf sama Coach Aji. Luar biasa nih materinya buat yang orang-orang yang belum mengetahui peta jalan kesuksesannya. Ya mungkin insight yang saya dapat di hari ini dari materinya Kang Yusuf ini, salah satunya bisa membangunkan kesadaran saya sendiri apa-apa yang kekuatan-kekuatan diri saya yang perlu dibangun dan kelemahan apa saja yang perlu diperbaiki gitu. Materi yang awal-awal terus terang ketinggalan Coach karena agak telat masuknya. Itu aja mungkin dari saya. Makasih. Enggak. Hatur nuhun Kang Saiful. Kang Yusuf, hatur nuhun ya sudah mau sharing di komunitas kita. Siap. Terima kasih kesempatannya Mas Aji. Laris. Makin laris. Wah, ini ada insight terakhir mungkin dari Kang Khairil, saya bacakan aja ya. Menjalankan sisa umur penting sekali untuk mendapatkan peta bakat agar mempermudah memaksimalkan kekuatan yang sebenarnya saya miliki. Dengan begitu saya bisa menjalani panggilan hidup dengan lebih mudah. Kemudian dari Kang Lutfi, menjadi tahu apa yang perlu dikembangkan sebagai kekuatan.
Tadi Kang Cup kayaknya mau ngomong juga deh. Oh gitu. Udah on kan mic-nya. Saya ngomong. Mangga. Iya. Insight-nya sih apa ya? Saya ikut nyobain dua-duanya gitu ya. Yang TM sama apa tuh? Steven. Kritikal positif. Udah lama sih nyobanya, dan memang saya taruh aja di rak gitu ya. Nah, kayaknya nggak saat itu gitu ya, nggak penting-penting banget sih, karena apa sih ini cuman dia melabelkan kita dengan kamu tuh orang ini orang sebagainya gitu ya. Tapi setelah tadi ada penjelasan, karena waktu tahun itu nggak ketemu Abah, lagi di mana, lagi sakit gitu, jadi nggak dapat penjelasan lebih utuh gitu. Nah pas tadi dapat penjelasan dari Kang Yusuf, ternyata iya ya, maksudnya ada sesuatu yang bisa dipelajari, bisa tahu jadi bakat, bisa jadi sesuatu hal yang ada urutan-urutan yang membuat kita jadi kayaknya ada apa ya, ada cerminan-cerminan, oh saya itu sepertinya ini deh gitu. Kalau baru sekarang sih nggak, oh iya ya. Kalau selama perjalanan hidup saya nggak pakai kayak gini-gini gitu, tapi pas ngelihat gini, kayaknya ada jalan gitu. Saya lihat oh ini jalan ke situ kali kalau pengen jalan bahagia gitu kali. Terima kasih Kang Yusuf untuk ilmunya. Semoga berkah dan manfaat. Amin. Amin. Sama-sama Kang Cup. Nuhun Kang Cup. Cukup mungkin ya Kang Yusuf ya. Ada pesan-pesan terakhir sebelum ditutup kan? Pesan terakhir. Oke. Ya, yang pasti saya mengucapkan terima kasih ya atas kesempatannya. Kita sama-sama belajar di sini. Kalau misalkan ada kekurangan, kesalahan, tolong saya diingatkan, karena saya juga masih terus belajar ya tentunya. Dan yang paling apa ya, saya ngena banget dari Abah gitu ya. Fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan. Gitu sih. Begitu Mas Aji. Fokus pada kekuatan, siasati kekurangan gitu ya Kang ya. Iya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Terima kasih juga Kang Yusuf. Mudah-mudahan kita bisa rutinkan ya webinarnya. Nanti kita ganti-gantian lah. Kang Cup nanti gantian ngisi gitu ya. Pak Basuki ngisi gitu ya. Jadi kita makin kaya di komunitas kita. Terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup sesi kali ini dengan doa kifaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Ini Mantul, terima kasih. Sama-sama. Kalau ada yang mau konsul, monggo ya, silahkan. Nanti yang sudah punya hasil TMA, diskusi bebas lah.